Bab 301. Bumerang kupu-kupu hantu membuat lengkungan di udara dan terbang menuju sasaran. Yang Zikun tidak bisa menahan senyum. Dia juga bisa membuat bumerang terbang dalam kurva seperti itu. Namun, mustahil untuk mengenai sasaran di belakang dengan kurva seperti ini. Kedua target begitu berdekatan sehingga kurva tidak pernah cukup curam untuk bumerang mengenai mata banteng. Dalam sedetik, bumerang sudah berada di sebelah target pertama, dan kemudian tiba-tiba berbelok ke lingkaran di sekitar target pertama dan mengenai yang kedua. Semua orang terkejut. Tanpa remote control, mereka tidak pernah melihat bumerang mengikuti lintasan yang aneh. Yang Zikun juga kaget. Namun, karena target di depan menghalangi pandangan orang, tidak ada yang tahu di mana bumerang mengenai target kedua. Tanpa sepatah kata pun, Yang Zikun dengan cepat berlari ke target dan mendorong target di depan, mengekspos target di belakang. Semua orang membelalakan mata mereka. Bumerang kupu-kupu hantu baja Z berada tepat di tengah sasaran kedua, bahkan tidak sedikit miring. Yang merasa bahkan lebih terkejut dan menurunkan bumerang kupu-kupu hantu baja Z, menempatkannya di tangannya dan mengawasinya dengan cermat. Itu adalah desain yang halus tapi sederhana, tanpa bagian khusus. Jelas, Hansen membuat kurva sepenuhnya bergantung pada bentuk bumerang dan keterampilannya sendiri. Yang berjalan ke Hansen dengan bumerang kupu-kupu di tangannya dan berkata, "Saya yakin Anda memiliki keterampilan bumerang yang hebat dengan bumerang kupu-kupu ini. Saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan." Hansen tersenyum dan berkata, "Sepertinya Anda tidak sepenuhnya yakin dan berpikir saya memiliki keuntungan dengan bumerang kupu-kupu ini. Tidak apa-apa, saya bisa memberikan yang ini kepada Anda, dan kapanpun Anda bisa mencapai level saya akan membawa Anda ke rawa gelap." Mata Yang Zikun berbinar, "Apakah Anda bersungguh-sungguh? Apakah aku terlihat seperti pembohong?" Hansen tersenyum dan berkata, "Yakinlah, aku akan bisa melakukan apa yang kamu lakukan dalam sebulan," Yang Zikun berkata dengan percaya diri. "Aku dengan tulus berharap kamu sukses." Melihat Yang Zikun, Hansen berpikir dalam hati, bocah itu berpikir tentang bentuk bumerang yang dibutuhkan. Padahal, itu hanya sebagian alasannya. Memang, bumerang kupu-kupu hantu sangat penting, tetapi kuncinya masih terletak pada kombinasi kekuatan Yin dan Yang, yang saya pelajari dari tombak berputar dan ledakan Yin Yang. Karena Anda belum pernah mempelajarinya, mustahil bagi Anda untuk mencapai level saya. Namun, Hansen tidak ingin merusak kepercayaan diri Yang Zikun. Adalah hal yang baik bahwa pemuda itu rajin, yang juga akan menyelamatkan banyak pasukan khusus untuk mengolahnya. Ketika Yang Zikun tinggal lebih lama di Suakadewa, daging lanjutan akan diberikan kepadanya. Dan ketika dia memiliki hitungan genopoin yang lebih baik, itu akan kurang berisiko baginya untuk pergi ke Dark Swamp. "Kapten, aku tidak membayangkan bahwa kamu memiliki keterampilan hebat dalam bumerang juga." Yang Manli berjalan ke Hansen dan memberinya pujian langka. Hansen menatapnya, pura-pura terkejut. "Apakah aku mendengar ini dengan benar? Apakah kamu memberi saya pujian?" Yang Manli sedikit tersipu dan berkata dengan cepat, "Saya telah melaporkan kepada manajemen dan akan segera pergi ke Sanktuari kedua. Anda akan memiliki wakil baru segera." "Terima kasih atas kerja kerasmu dalam 2 tahun terakhir," kata Hansen dengan ramah. Yang Manli telah mengurus sebagian besar bisnis pasukan khusus, terutama selama ia menjadi AWOL, dan Hansen berterima kasih padanya. "Suakadewa pertama tidak layak untuk terlalu banyak waktu Anda. Anda tidak seharusnya berada di sini," kata Yang Manli dan pergi. Hansen tahu ini berarti Yang Manli mengenalinya sebagai pemimpin. Hansen menghela nafas dan berpikir pada dirinya sendiri, "Memang, aku tidak pantas berada di sini. Namun, ada sesuatu yang harus aku dapatkan di tempat itu. Sebelum mendapatkannya, aku tidak akan pergi." Melihat musuh sebelumnya, teman, lawan, dan kekasihnya menjadi berevolusi satu persatu, Hansen tidak merasa bahwa dia lebih lambat daripada siapapun. Alasan dia berjongkok adalah untuk melompat lebih tinggi. Selama dia berevolusi dengan poin super genonya yang maksimal, Hansen pasti akan melakukan yang lebih baik daripada semua orang di Second God Sanctuary. Perbedaan tujuan mereka menentukan sejauh mana mereka bisa melangkah. Yang lain bahkan tidak bisa melihat kemana Hansen pergi. Sejak Hansen kembali, dia telah bekerja keras pada mantra dan panorama kesesatan. Kecuali ada kesempatan untuk berburu makhluk suci darah, Hansen tidak akan membuang waktu. Meski begitu, hanya dengan bergabung dengan kampanye berburu lainnya, Hansen telah mendapatkan 7 poin geno suci lainnya,
membuat poin Geno sucinya menjadi 73, yang tidak jauh dari 100. Itu bukan tujuan akhir Hansen. Dia masih memiliki 19 poin super Geno sejauh ini. Sudah setengah tahun sejak Hansen mulai memberi makan binatang awan, yang telah menjadi binatang darah suci 3 bulan lalu. Itu masih berkembang dan berkembang. Hansen memperkirakan bahwa dia masih membutuhkan setengah tahun lagi untuk menjadi makhluk super, yang artinya perlu 1 tahun bagi kristal hitam untuk mengubah makhluk itu menjadi makhluk super. 1 tahun terlalu lama untuk Hansen. Dia tidak ingin menunggu lebih dari 1 dekade untuk berevolusi, itulah sebabnya Hansen ingin berburu makhluk super. Namun, Hansen masih berusaha untuk menyelesaikan tahap ketiga dari mantra kesesatan dan dia membutuhkan waktu untuk menyelesaikan berlatih panorama. Masih perlu waktu baginya untuk bersiap menghadapi makhluk super. Ketika Hansen hendak kembali ke Black Hawk dan berlatih panorama di Gladiator, dia tiba-tiba mendengar berita yang mencengangkan. Seseorang menemukan sarang yang baru saja ditemukan di pegunungan di dekatnya. Bab 302. Hansen bersemangat mendengar berita itu. Di mana ada sarang, ada telur. Mungkin dia bahkan memiliki kesempatan pada jiwa makhluk super, yang sangat penting baginya pada tahap ini. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Hansen menjadi lebih ceria. Geng Son of Heaven lah yang pertama kali menemukan sarang ini. Namun, setelah Putra Langit dan kaki tangannya berevolusi dan memasuki tempat perlindungan kedua, geng mereka tidak seperti dulu. Itu telah menjadi geng kelas 2 pada saat ini. Saat ini, 3 kekuatan terkuat adalah geng Armor Baja, geng Fist, dan Murid. Geng Armor Baja didukung oleh pasukan khusus dan merekrut banyak siswa sekolah militer yang secara acak ditugaskan ke rumah pelindung baja. Karena itu, Steel Armor Gang tetap menjadi yang terkuat di penampungan. Murid adalah sesuatu yang didirikan oleh Yuan dan King. Dengan banyak orang baik di tim mereka, mereka hanya berada di urutan kedua setelah Steel Armor Gang. Banyak pemimpin geng Fist juga telah berevolusi dan pergi. Littlefinger adalah satu-satunya yang mengelola geng pada saat ini. Dengan darah segar, geng itu masih dianggap sebagai 3 teratas di tempat penampungan, tetapi tidak sekuat sebelumnya. Meskipun Gang Anak Surga adalah yang pertama menemukan sarangnya, mereka tidak mendapatkan manfaat apapun setelah memasuki sarang. Sebaliknya, mereka menderita kerugian besar. Menurut para penyintas, setidaknya ada 1000 makhluk di dalam sarang, beberapa di antaranya adalah makhluk berdarah suci. Setelah mendapatkan berita, Yang Manli mengorganisir Steel Armor Gang untuk berbaris menuju sarang, dan atas nama pasukan khusus, Hansen juga membawa Gambler dan 2 anggota pasukan khusus lainnya. Pada titik ini, pasukan khusus pada dasarnya terdiri dari orang-orang baru, kecuali Hansen dan Gambler. Ketika mereka mencapai sarang, Murid dan geng Fist juga telah tiba. Sekelompok orang berhenti di pusat kehidupan Lotus, dan tidak ada yang berani masuk lebih dulu. Melihat Hansen, Yuan, King dan Kelingking menyapa. Saudaraku, kita tidak bisa berdiri di sini selamanya. Bagaimana kalau kita menetapkan beberapa aturan? Kata Yuan sambil tersenyum. Aturan apa? Jari Kelingking menjawab. Karena Fist Gang adalah yang paling lemah saat ini, dia tidak ingin ada konflik. Yuan memikirkannya dan berkata, bagaimana kalau kita melakukan undian untuk memutuskan kelompok mana yang akan memasuki sarang terlebih dahulu? Ini semua tentang keberuntungan. Setuju, kata Kelingking. Setelah beberapa diskusi, Yang Manli juga setuju dengan Yuan. Lagi pula, pintu masuk ke sarang itu sangat sempit sehingga bahkan kelompok besar seperti Steel Armor Gang harus masuk satu persatu. Jika mereka diserang di tengah oleh geng lain, itu akan banyak masalah. Karena kita semua setuju, mari kita lakukan ini. Hansen mengangkat bahu dan berkata. Dia telah mendengar dari para penyintas bahwa ada banyak makhluk tingkat lanjut di dalam sarang, jadi pergi dulu mungkin bukan hal yang baik. Tidak ada yang berbeda pendapat. Yuan kemudian menyarankan Hansen membuat banyak, yang disetujui semua orang. Karena mereka semua tahu siapa Hansen, tidak ada yang percaya dia akan bermain trik. Agar adil, Hansen yang bertanggung jawab membuat banyak harus menggambar setelah semua orang. Pada akhirnya, 1 lot tersisa untuk Hansen mengatakan dia harus pergi di yang terakhir, setelah ketiga tim lainnya. Kasus ini, Hansen tidak bisa disalahkan siapapun selain keberuntungannya sendiri. Menurut hasil undian, Jari Kelingking seharusnya menjadi yang pertama pergi. Dia menjadi sangat bersemangat dan percaya bahwa selama timnya berhati-hati, cepat atau lambat mereka bisa menangani sarang ini. Yuan dan King cukup kecewa,
tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton Littlefinger memimpin timnya. Awalnya, tim lain berpikir Littlefinger akan menghabiskan setidaknya beberapa jam di sarang. Namun, tim mereka muncul dari pintu masuk dengan beberapa orang terluka dan beberapa orang hilang. Sisanya menatap tim dengan heran, dan King bertanya, "Jari kelingking, apa yang terjadi?" Littlefinger mengutuk, "Anak-anak gang pelacur adalah orang-orang yang mengerikan. Mereka menarik perhatian Dewa Tahu berapa banyak makhluk. Banyak makhluk mutan dan makhluk darah suci menghalangi jalan. Karena itu sangat sempit, kita hanya bisa pergi satu persatu, dan tidak ada yang bisa melawan begitu banyak makhluk canggih sendirian, jadi kami harus kembali. Sungguh sial. Itu diblokir. Ayo pergi dan lihat." Yuan tidak percaya makhluk itu begitu kuat sehingga orang tidak bisa masuk. Tim Yuan dan King bahkan kembali lebih cepat daripada Fist Gang. Namun, mereka jelas dalam kondisi yang lebih baik. Semua orang kembali, dan mereka hanya sedikit terluka. Sialan anak-anak pelacur. Itu benar-benar diblokir. Kita bahkan tidak bisa mengatakan berapa banyak makhluk di dalam. Dan jalannya sangat sempit, gumam King setelah dia kembali. Melihat bahwa Yuan dan King juga menyerah memasuki sarang, Yang Manli sedikit terkejut. Dia memilih beberapa orang kuat dari Steel Armor Gang untuk turun bersamanya. Hasilnya ternyata sama. Yang Manli juga menyerah di sarang. Makhluk-makhluk canggih membuatnya mustahil bagi semua orang. Jika sarang belum pernah masuk sebelumnya, mereka masih bisa memilih untuk perlahan membunuh makhluk itu. Namun, pada titik ini ribuan makhluk menghalangi jalan, yang berarti orang pertama yang turun akan berjalan ke penyergapan. Semua orang memandang Hansen. Hansen memiliki paling sedikit orang, hanya 3 anggota tim dan dirinya sendiri. "Ayo pergi ke sana dan memeriksanya," Hansen tersenyum dan berkata pada Gambler. Gambler dan anggota tim lainnya mengangguk dan mengikuti Hansen ke sarang. Setelah melewati jalan yang berliku, pasukan khusus segera tiba di dinding emas hijau yang sudah rusak. Beberapa perisai baja Z dipasang untuk menghalangi bagian dinding yang patah. Semua bidang yang tebal berubah bentuk karena serangan, yang tampak menakutkan. Melalui celah itu, mereka masih bisa melihat banyak makhluk berdesakan. Banyak cakar telah menjangkau dari celah. Melihat keempat orang itu, semua makhluk di dekat perisai mulai memekik dan mengetuk perisai yang hendak dihancurkan. Bab 303. Tidak heran tidak satupun dari mereka masuk. Ini adalah misi yang sangat mustahil. Gambler menggelengkan kepalanya setelah melihat apa yang ada di balik dinding. Sialan anak-anak pelacur itu. Kedua anggota baru di pasukan khusus Zheng Qi dan Zhou Qingyu tampak ketakutan juga. "Hansen, ayo kembali sekarang. Tidak mungkin kita bisa pergi lebih jauh. Kita harus menunggu makhluk-makhluk di dalam keluar, dan saat itu kita bisa membunuh mereka perlahan-lahan. Setelah itu, mungkin kita dapat menemukan kesempatan untuk masuk," kata Gambler. "Baiklah, kalian kembali, aku bisa masuk sendiri," Hansen memutuskan. Zheng Qi dan Zhou Qingyu membelalakkan mata mereka dan berkata, "Kapten, itu terlalu berbahaya." Hansen tersenyum dan berkata, "Meskipun sekarang berbahaya, ada kesempatan untuk memecahkan telur. Setelah makhluk-makhluk itu bergegas keluar, semua orang akan memiliki kesempatan pada telur itu. Kembali saja ke pintu masuk, aku akan melihat-lihat di dalam, dan jika itu tidak berhasil, saya akan mundur juga." "Hansen, aku harus pergi denganmu. Itu terlalu berbahaya," Gambler mengertakkan gigi dan berkata. "Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Ada terlalu banyak makhluk di dalam, dan aku akan lebih efisien sendirian. Aku akan kembali beberapa saat setelah aku memecahkan telur." Hansen kemudian memanggil semut hantu darah suci baju besi dan tombak 3 pisau. Melihat bahwa Hansen ditentukan, Gambler tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia bersikeras menunggu Hansen di dinding, sehingga akan lebih aman bagi Hansen untuk kembali. Hansen mengangguk dan memotong tongkat Z baja yang mendukung perisai. Perisai itu segera didorong pergi oleh makhluk ganas itu. Hansen melambaikan tombaknya dan memenggal makhluk yang datang padanya, darahnya mengalir seperti sungai. Hansen menendang makhluk mati di kepala dan tubuhnya menghalangi makhluk yang mengejarnya, memberikan ruang bagi Hansen untuk memeras dirinya di dalam. "Apakah Kapten akan baik-baik saja?" Zheng Qi menelan dan bertanya. "Ada begitu banyak makhluk yang bahkan dengan perlindungan baju besi darah suci, keselamatan tidak akan dijamin." "Tenang, dia adalah orang yang bijaksana dan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang dia tidak yakin. Karena dia berani pergi, dia pasti bisa melakukannya."
Setelah menghabiskan banyak waktu dengan Hansen, Gambler tahu Hansen yang terbaik. Jika Gambler tidak ingin berevolusi dengan poin geno sucinya, ia akan pergi ke suaka dewa kedua sejak lama. Faktanya, Gambler tidak terlalu percaya pada kata-katanya sendiri. Ada terlalu banyak makhluk canggih yang hanya bisa dilihat oleh lebih dari 30 makhluk mutan dan roh hitam darah suci. Gambler tidak yakin tentang tingkat makhluk yang tidak dikenalinya, jadi mungkin ada lebih banyak makhluk darah suci. Melihat Hansen dikepung oleh makhluk-makhluk berdarah suci, Zhou Qingyu berkata dengan suaranya yang bergetar, itu terlalu berisiko. Kapten bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk darah suci di sana. Saat mereka berbicara, Hansen sudah menghilang di kelompok makhluk. Anggota timnya hanya bisa mengatakan bahwa kapten mereka masih bertarung dari raungan makhluk-makhluk itu. Jangan hanya berdiri di sana. Ada makhluk yang keluar, lawanlah mereka, Gambler berseru dan menebas senjatanya pada makhluk yang datang ke jalan. Situasi berisiko di mata orang lain seperti berjalan-jalan di pantai untuk Hansen. Kemanapun dia pergi, darah akan mekar seperti bunga. Satu demi satu makhluk jatuh di bawah tombak tiga bilahnya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya selain cipratan darah. Raja Cacing Batu Emas dipanggil oleh Hansen, yang sudah sebesar tangki. Membuka mulutnya, cacing itu menelan semua makhluk yang Hansen bunuh. Meskipun Raja Cacing Batu Emas belum berubah, cangkangnya sangat keras sehingga bahkan makhluk mutan tidak bisa melukainya. Kecuali untuk mata seukuran kacang, itu tidak memiliki tumit Akilis. Itu hanya bisa terluka ketika makhluk suci darah melancarkan serangan langsung padanya. Pada awalnya, Gambler, Zheng Qi dan Zhou Qingyu merasakan tekanan mencoba untuk menghentikan makhluk-makhluk agar tidak datang di jalan. Tetapi secara bertahap, mereka menemukan bahwa makhluk-makhluk itu tidak lagi menghampiri mereka. Ketika mereka melihat ke dalam, mereka melihat seseorang yang berlumuran darah menghabisi kelompok makhluk, dengan tumpukan tubuh ditumpuk di sebelah kakinya. Sosok seperti iblis itu tercetak dalam pikiran Zheng Qi dan Zhou Qingyu. Mereka tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lihat. Mereka adalah anggota baru pasukan khusus dan belum pernah melihat Hansen dalam pertempuran. Satu-satunya saat mereka melihat Hansen menunjukkan kekuatannya adalah dengan bumerang. Ketika mereka baru saja bergabung dengan pasukan khusus, desas-desus mengatakan bahwa Hansen menjadi kepala pasukan khusus karena nepotisme. Banyak yang mengatakan dia memiliki hubungan khusus dengan Qin Xuan. Awalnya, mereka tidak terlalu memikirkan Hansen, karena sejak mereka datang ke pasukan khusus, mereka hampir tidak pernah melihatnya. Yang Manli adalah orang yang mengurus semua masalah di pasukan khusus. Sampai titik ini, mereka menyadari betapa konyolnya rumor itu. Jika seseorang seperti Hansen adalah seorang gigolo, mereka berdua akan senang menjadi gigolo juga. Untuk saat mereka memasuki tempat perlindungan dewa, mereka belum pernah melihat orang membunuh makhluk seperti ini. Hansen membantai makhluk-makhluk itu seolah-olah mereka adalah ayam. Pembantaian itu begitu mendebarkan sehingga bahkan Zheng Qi dan Zhou Qingyu ingin bergabung dengannya dan merasakan panasnya darah di kulit mereka. Tiba-tiba, mereka melihat binatang keruh darah suci melemparkan dirinya ke arah Hansen dari punggungnya. Binatang buas itu tampak seperti persilangan antara singa dan harimau, dengan 2 kepala dan 3 ekor, ditutupi baja seperti bulu. Kapten, tonton, sebelum Zheng Qi dan Zhou Qingyu bisa menyelesaikan kata-kata mereka, mereka tiba-tiba membeku. Hansen bergerak secepat listrik. Meraih kepala seperti singa, Hansen memotongnya dengan tombak 3 pisau. Melemparkannya ke tanah, dia berjalan menuju binatang keruh darah suci dengan hanya 1 kepala yang tersisa. Binatang buas itu ketakutan, tetapi hampir tidak bisa mempertahankan keseimbangannya dengan 1 kepala terpotong. Bab 304. Zheng Qi dan Zhou Qingyu tercengang. Mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu kuat. Luar biasa. Melihat Hansen membunuh binatang keruh itu, Zheng Qi tidak bisa menghilangkan tatapannya dari Hansen. Pembantaian berlanjut. Makhluk itu dibunuh oleh Hansen satu persatu. Dia menjadi lebih dan lebih hebat. Gambler bersandar di dinding batu, menyalakan sebatang rokok, dan menghela nafas. Gambler, apakah kaptennya selalu begitu kuat? Zheng Qi tidak bisa berhenti bertanya. Apa yang harus saya katakan? Saya dulu mengajarinya hal-hal, penjudi menghirup dalam-dalam dan meniupkan asap. Nyata, baik Zheng Qi dan Zhou Qingyu melebarkan mata mereka dan tidak bisa percaya itu. Lihatlah bagaimana dia menggambar senjatanya. Kamu bahkan tidak tahu di mana senjata itu disembunyikan. Ini disebut sleeve blade,
diturunkan dalam keluargaku. Jika Hansen bukan seorang jenius dalam seni bela diri, aku tidak akan pernah mengajarinya bagaimana rahasia keluarga. Untungnya, dia tidak mengecewakan saya. Sesumbar gambler, menikmati penyembahan di mata Zheng Qi dan mata Zhou Qingyu. Gambler tidak akan pernah mengakui bahwa ia hanya mengajar Hansen Sleeve Blade untuk beberapa film kotor. Saat Hansen membersihkan jalannya, Raja Cacing Batu Emas juga menikmati pesta yang memuaskan. Hansen hanya menyelamatkan tubuh binatang keruh darah suci dengan meletakkannya di punggung Raja Cacing, yang telah memakan semua mangsa Hansen lainnya. Ada sejumlah makhluk yang menakjubkan di dalam sarang ini, yang sebagian besar adalah mutan. Hansen telah membunuh hampir 100 makhluk mutan sejauh ini. Binatang buas kegelapan maut terbunuh. Jiwa binatang buas kegelapan mutan diperoleh. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin genom mutan secara acak. Itu adalah jiwa binatang mutan ketiga yang diperoleh Hansen. Dan dia bahkan tidak repot-repot menghitung berapa banyak jiwa binatang primitif yang dia miliki. Raja Cacing Batu Emas hanya memilih makhluk mutan untuk dimakan. Bahkan tidak melihat makhluk primitif atau biasa. Meski begitu, Raja Cacing Batu Emas masih mulai bersendawa. Itu sekarang sebesar minifan. Akhirnya, Hansen datang ke telur. Melihat telur raksasa itu, Hansen menebasnya tanpa ragu. Mengidentifikasi jiwa binatang. Saat Hansen membersihkan makhluk-makhluk yang tersisa dengan linglung, ia kembali menyaksikan pembentukan jiwa binatang buas, yang ternyata adalah pedang panjang yang terbakar dengan api hitam. Jiwa binatang diidentifikasi. Pedang roh iblis darah-darah binatang suci didapat. Orang lain mungkin merayakan hasil ini, tetapi Hansen sedikit kecewa. Meskipun begitu, jiwa binatang suci darah sangat berharga, yang dibutuhkan Hansen adalah jiwa makhluk super. Karena dia sudah sejauh ini, Hansen memutuskan untuk membersihkan semua makhluk yang tersisa. Sekali ini, Raja Cacing Batu Emas tidak bisa makan lagi. Meskipun ada makhluk mutan yang tersisa, itu berhenti bergerak. Hansen telah memberi makan Raja Cacing untuk waktu yang lama, tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat Raja Cacing berhenti makan, yang membuat Hansen kagum. Ini juga bekerja untuknya, karena dia bermaksud menyelamatkan beberapa daging makhluk mutan untuk memberi Zheng Qi dan Zhou Qingyu atas upaya mereka. Adapun gambler, ia telah memaksimalkan poin genom mutan sejak lama, dan tidak benar-benar tertarik pada daging. Ketika Hansen bertempur di bawah tanah, Yang Manli yang sedang menunggu di luar menjadi sedikit khawatir. Karena Hansen telah menghabiskan terlalu banyak waktu di sarang, dia ingin memeriksanya dan memastikan dia aman. Ayo pergi dan lihatlah. Yang Manli membawa orang-orang ke sarang. Orang-orang lain tahu bahwa Yang Manli adalah wakil Hansen di pasukan khusus dan tidak ragu bahwa dia mungkin merencanakan melawannya. Bagaimana kalau kita turun juga? Jika ada yang salah, kita bisa membantu, kata Yuan, memimpin tim untuk bergabung dengan Yang Manli. Little Finger ragu-ragu dan juga membawa anggota tim. Dia menderita banyak kerugian dan tidak berani membawa ke banyak orang. Kelompok itu pergi ke bawah sarang dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di sarang Giants, makhluk mati berbaring di sekitar. Hampir seluruh sarang dicat dengan darah. Di bawah cahaya yang dipantulkan oleh emas hijau, itu terlihat aneh dan kejam. Mereka berempat telah membunuh semua makhluk ini. King membelalakan matanya dan bertanya. Tidak ada yang ada di sini kecuali mereka berempat. Jari kelingking juga terkejut dan tidak percaya bahwa mereka berempat dapat melakukan kerusakan seperti itu. Little Finger berpikir bahwa bahkan jika seluruh Fish Gang ada di sini, mereka tidak bisa begitu efisien. Luar biasa, orang-orang di Steel Armor Gang juga tercengang. Menginjak darah dan mayat, mereka segera melihat Hansen, Gambler, Zheng Qi dan Zhou Qingyu menangani mayat-mayat di tanah. Tampaknya mereka mencoba mengambil semua makhluk mutan. Hansen, di seluruh tempat penampungan, kau satu-satunya idolku selain dolar. King memberi jempol pada Hansen. Mengesankan, Hansen, kata jari kecil dengan perasaan kompleks. Yang Manli tidak berbicara, tetapi juga memiliki campuran perasaan. Dia sudah memiliki perkiraan tinggi tentang kemampuan Hansen, tetapi masih gagal untuk memprediksi bahwa dia mampu menghapus seluruh sarang dengan timnya. Sebagai anggota pasukan khusus, Yang Manli tahu bahwa Zheng Qi dan Zhou Qingyu bukan anggota tim terkuat, jadi Gambler dan Hansen harus menjadi orang yang benar-benar mencapai ini. Namun, Gambler lebih pandai dalam memainkan trik daripada bertarung secara langsung. Jelas,
Hansen adalah MVP di sini. Setelah pertarungan di sarang, Hansen telah mendapatkan banyak prestise di Steel Armor Shelter. Karena semua orang percaya dolar yang tidak muncul dalam waktu yang lama telah menjadi seorang evolver, Hansen sekarang dianggap nomor 1 di penampungan. Bab 305. Han Hao sangat marah. Dia tidak bisa mengerti, karena cinta dewa, mengapa Hansen, yang merupakan paria di Steel Armor Shelter, telah menjadi siswa sekolah militer, bintang film dalam iklan, dan sekarang nomor 1 di penampungan. Murid dan geng Fist sama-sama sangat menghormati Hansen. Bahkan pemimpin mereka memanggil saudara Hansen. Han Hao juga mendengar bahwa Yang Manli, yang memimpin Steel Armor Gang, ternyata adalah wakil Hansen. Pada titik ini, Han Hao mulai menyesali apa yang dia lakukan. Jika dia mempertahankan hubungan yang lebih baik dengan sepupunya, dia akan melakukan jauh lebih baik. Han Hao bahkan tidak tahu kapan dia bisa memaksimalkan poin genomutannya. Berjuang sendirian di tempat penampungan sangat sulit. Dan geng Putra Surga yang ia andalkan semakin lemah, sehingga mustahil baginya untuk mengejar ketinggalan. Kamu tidak bisa membayangkan betapa sengitnya Hansen. Dia hanya memiliki 3 orang bersamanya dan mereka membersihkan seluruh sarang yang tidak ada geng yang bisa atasi. Mendengar diskusi tentang keberanian Hansen, Han Hao merasa lebih buruk dan dengan cepat kembali ke kamarnya sendiri. Pada saat ini, Hansen menghargai pedang setan iblis darah binatang buas yang baru diperolehnya. Tipe binatang buas dari pedang iblis darah suci, pedang Aeon. Hansen telah melihat jiwa binatang Aeon sebelumnya, yang merupakan roh binatang roh air darah suci yang dimiliki oleh Qin Xuan. Namun, roh cuaca bekerja bersama-sama dengan jiwa binatang yang berubah bentuk untuk meningkatkan fisik pengguna, sementara pedang iblis hanya bisa digunakan pada pedang lain. Bagi Hansen, ini adalah tipe jiwa buas yang sangat berguna. Jika Hansen tidak bisa mendapatkan senjata jiwa binatang super, dia hanya bisa memilih untuk menggunakan senjata darah suci saat berburu makhluk super, yang akan sangat sulit. Dengan pedang iblis ini, pedang darah suci bisa ditingkatkan. Meskipun senjata yang disempurnakan mungkin masih jatuh ke jiwa makhluk buas super, itu pasti jauh lebih kuat daripada senjata darah suci biasa. Mengambil pedang berlian, Hansen menggunakan pedang iblis di atasnya. Asap hitam tiba-tiba memenuhi pedang berlian, membuat pedang sejernih kristal itu terlihat seperti terbuat dari oniks, memancarkan kecemerlangan. Hansen mengacungkan pedang dan mengujinya pada sepotong baja set, yang dipotong setengah seketika seperti itu adalah tahu. Impresif. Hansen menjadi sangat gembira. Pedang iblis itu memang add-on yang fantastis. Tidak mau mengujinya pada senjata suci darah, Hansen tidak yakin seberapa kuat itu sebenarnya. Baik Letnan Api dan Pedang Iblis akan sangat membantu bagiku untuk membunuh makhluk super. Sarang ini memang penuh dengan harta. Aku berharap ada lebih banyak lagi, meskipun Hansen tidak mendapatkan jiwa binatang buas super, dia tidak terlalu kecewa. Mengambil kembali jiwa binatang dan meletakkan pedang berlian, Hansen teleport kembali ke Black Hawk. Binatang keruh darah suci membawa 5 poin geno suci lagi ke Hansen. Sekarang dia memiliki 78 poin geno suci. Pada titik ini, kecuali ada kampanye perburuan makhluk suci darah, Hansen jarang keluar. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih panorama, mencoba mencapai keseimbangan dari semua jenis kemampuan. Dengan cara ini, lebih mudah baginya untuk berburu makhluk super sambil melindungi dirinya sendiri. Hansen beristirahat semalam dan pergi ke ruang pelatihan di pagi hari. Dia memilih perangkat holografik dan masuk gladiator lagi. Huang Yulei dan Su Zhu telah menunggunya selama 2 hari. Mereka akan menyerah karena Hansen tidak pernah online. Hari ini ketika Su Zhu login, dia mengirim undangan lain ke A Soldier on Warship. Kali ini, dia tidak mendengar nada cepat dari sistem. Su Zhu dengan cepat mengirim pesan suara ke Huang Yulei. Huang Yulei, prajurit itu sedang online. Ah, di mana kamu? Apakah dia setuju untuk bertarung? Kali ini kita harus memberinya pelajaran, kata Huang Yulei buru-buru. Ketika Su Zhu hendak menjawab, dia sudah berada di Kolosseum. Jelas, lawannya telah menyetujui tantangan itu. Dia setuju. Cepat untuk menonton. Su Zhu cepat mengirim undangan untuk mengamati Huang Yulei. Huang Yulei mengklik ya dan mendapati dirinya di tribun Kolosseum dan dia tidak sendirian. Huang Yulei terkejut menemukan orang lain di sana, dan dia juga mengenal orang itu. Desperado, bagaimana bisa kamu ada di sini juga? Huang Yulei dengan cepat bertanya kepada orang di sebelahnya.
Aku akan menanyakan hal yang sama padamu, kata Desperado. Su Zhu memintaku untuk menonton. Apakah dia juga mengundangmu? Dia tidak memberitahuku itu. Desperado berhenti dan bertanya, Su Zhu adalah lawan dari A Soldier on Warship. Ya, jadi, kamu tidak diundang oleh Su Zhu. Huang Yulei menatap Desperado, bingung. Desperado menggelengkan kepalanya, Su Zhu tidak mengundang saya. Seorang prajurit di kapal perang, ada dalam daftar teman saya. Saya melihatnya berkelahi dan memilih untuk menonton. Huang Yulei terkejut dan bertanya, kenapa kamu adalah temannya? Kamu kenal dia? Desperado adalah salah satu evolver yang lebih maju di Ares Martial Hall. Dia hanya nomor 2 dari Ratu. Jika Desperado adalah teman prajurit itu, maka sangat mungkin bahwa prajurit itu juga merupakan peluang besar di Ares Martial Hall. Tidak, saya tidak mengenalnya. Saya hanya dicocokkan secara acak dengannya beberapa kali. Saya menambahkan dia karena saya menemukan dia menarik. Desperado kemudian bertanya kepada Huang Yulei, jadi, apa ini? Huang Yulei tidak menjawab tetapi bertanya, orang ini ada di level Anda. Tidak heran Huang Yulei terkejut. Tidak ada evolver yang bisa mengalahkan Desperado di Ares Martial Hall, kecuali untuk Queen. Desperado mengatakan dia telah bertarung dengan prajurit itu beberapa kali, yang berarti prajurit itu berada di level yang sama dengan Desperado. Dalam hal ini, tidak mungkin Su Zhu bisa mengalahkannya. Bab 306. Dia tidak, aku bisa mengalahkannya setiap kali dalam waktu yang sangat singkat. Kebugarannya begitu-begitu, tapi, Desperado berhenti. Tapi apa? Tanya Huang Yulei dengan tergesa-gesa. Orang ini memberi saya perasaan aneh. Bahkan saya bisa mengalahkannya dengan mudah, saya tidak merasa senang dengan kemenangan itu. Jadi saya menambahkan dia sebagai teman dan ingin melihat perkelahian lainnya. Baru saja, saya melihat dia memasuki sebuah berkelahi dan memilih untuk menonton. Saya tidak menyadari bahwa saya akan bertemu kalian di sini, kata Desperado. Tidak merasa senang dengan kemenangan itu. Huang Yulei tidak mengerti apa yang dia maksud dengan ekspresi itu. Yah, saya memang mengalahkannya dengan cepat dan mudah, tetapi saya hanya merasa tidak enak. Sulit bagi saya untuk menjelaskan, itulah sebabnya saya ingin menonton perkelahian lainnya dengan lebih cermat. Desperado merenung dan tidak dapat menjelaskan dengan sangat jelas. Desperado kemudian bertanya kepada Huang Yulei, apa yang terjadi di sini? Dengan sedikit keengganan, Huang Yulei menjelaskan pertemuannya dengan prajurit itu. Apa yang kamu katakan? Dia belajar 13 setelah menonton belasan kali. Desperado menganggap Huang Yulei tidak percaya. Aku curiga dia menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya pada awalnya. Dia pasti selalu mengenal 13 tebing, kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk belajar dalam waktu sesingkat itu, kata Huang Yulei. Itu sangat mungkin, Desperado mengangguk dan melihat ke Kolosseum. Pertarungan telah dimulai. Huang Yulei melihat Han Sen dan tersentak. Apa yang salah? Desperado menatap Huang Yulei, bingung. Ini aneh. Kenapa dia tidak menggunakan pisau ganda? Huang Yulei mengerutkan kening. Jika Han Sen pandai pisau ganda, dia harus menggunakannya. Namun, Han Sen adalah tangan kosong seperti susu. Mari kita tunggu dan lihat. Desperado juga merasa aneh, tetapi masih terlalu dini untuk mengatakannya. Huang Yulei menganggap, seorang prajurit di kapal perang. Menurut apa yang dikatakan Desperado kepadanya, orang ini tidak memiliki indeks kebugaran yang tinggi, yang juga dirasakan Su Zhu ketika melawannya. Indeksnya harus lebih dari 20. Huang Yulei mengira orang ini haruslah seseorang yang baru saja berevolusi dengan poin genonya mutannya maksimal. Adapun Su Zhu, Huang Yulei tahu betul bahwa indeks kebugarannya telah mencapai 30. Meskipun tidak begitu mengesankan di antara para evolver, seharusnya mudah baginya untuk mengalahkan orang yang baru berevolusi. Selain itu, spesialisasi Su Zhu adalah bergulat, yang bisa dengan mudah membuat orang yang kurang fit menderita. Su Zhu punya cara khusus untuk memutar sendi. Setelah diraih olehnya, lawannya akan segera keluar dari tindakan karena rasa sakit. Tentu saja, dalam pertarungan yang disimulasikan tidak ada rasa sakit yang terlibat. Namun, perjuangan Su Zhu masih sangat berguna pada seseorang yang lebih lemah darinya. Saat pertarungan dimulai, Su Zhu segera mendekati Han Sen. Alasan mengapa Huang Yulei meminta Su Zhu untuk menendang pantat Han Sen, selain hubungan dekat mereka, adalah bahwa spesialisasi Su Zhu memungkinkannya untuk menonaktifkan Han Sen dan memaksa Han Sen untuk menyerah.
Cara yang paling memalukan untuk kalah dalam pertarungan simulasi tidak diragukan lagi adalah menyerah. Bagaimanapun, seseorang tidak akan pernah bisa mati dalam pertarungan yang disimulasikan, jadi semua orang ingin bertarung sampai akhir daripada menyerah. Suzu senang melihat bahwa Hansen tidak mencoba lari darinya. Setelah mendekati Hansen, Suzu mencakar Hansen dengan satu tangan. Hansen telah mempraktikkan Ghost Town, fokus utamanya juga bergulat. Meskipun itu tidak melibatkan memutar sendi, yang sangat baik di Suzu, Hansen bisa mengatakan bahwa Suzu menggunakan grapple. Bergulat melawan bergulat itu, Hansen dengan cepat menggunakan gerak kaki di Ghost Town untuk menemui saingannya. Menggunakan bergulat melawan Suzu. Bodoh. Huang Yulei menyeringai. Teknik bergulat Suzu lebih dari yang tampaknya. Banyak orang di Ares Martial Hall tahu cara memelintir sendi, dan banyak yang mempraktikkan teknik bergulat lainnya. Namun, tidak ada yang dengan indeks kebugaran serupa adalah pertandingan Suzu. Alasannya adalah bahwa Suzu tahu lebih dari sekadar bergulat. Dia juga hebat dalam diversion. Diversion adalah teknik yang dikembangkan dari seni bela diri kuno, kulit cicada seding. Untuk berlatih diversion, seseorang harus sangat gesit. Biasanya, mereka yang bisa berlatih diversion harus mulai meletakkan fondasi sejak usia muda ketika tulang seseorang masih lunak. Setelah seseorang memasuki tempat perlindungan dewa dan mendapatkan poin Geno, seseorang kemudian dapat mulai berlatih diversion, meskipun apakah seseorang bisa berhasil atau tidak masih bergantung pada bakat seseorang. Diversion dapat digunakan tidak hanya untuk mempertahankan diri dengan mengalihkan serangan yang masuk, tetapi juga mengubah kekuatan yang datang untuk menyerang lawan. Ketika lawan mencoba meraih Anda, dengan satu gerakan, Anda bisa mematahkan lengan lawan dengan kekuatannya sendiri. Mencoba untuk mencocokkan pergulatan Suzu dengan teknik serupa adalah langkah bodoh. Suzu juga berpikiran sama. Melihat Hansen mencoba untuk menangkapnya, Suzu berpikir, wah, menggunakan grapple melawan saya adalah cara bunuh diri yang hebat. Saya akan menunjukkan kepada Anda seberapa efektif diversion. Saat Suzu mengulurkan tangannya, dia berpura-pura ditangkap oleh Hansen. Merebut pergelangan tangan Suzu, Hansen segera menggunakan spartikel untuk menghindari serangan Suzu. Ketika Hansen hendak memutar lengan Suzu, pergelangan tangan Suzu di tangan Hansen tiba-tiba bergerak. Retak. Tangan kanan Hansen yang memegang pergelangan tangan Suzu segera terkilir oleh gerakan ini. Tangan kiri Suzu kemudian melilit lengan kanan Hansen dan mengeluarkan bahunya. Dengan pergelangan tangan dan pundaknya terkilir, Hansen kehilangan semua gerak tangan kanannya. Jika mereka dalam kenyataan, hanya rasa sakit yang akan membuat Hansen menjerit. Namun, ini hanya pertarungan yang disimulasikan. Hansen tidak terluka signifikan dan hanya diambil 7% dari kesehatannya. Bab 307. Hansen melangkah mundur dan menghindari serangan Suzu berikut ini. Mengenai Suzu dengan tenang, Hansen merasa agak terkejut. Dia sudah lama di gladiator. Karena tingkat kemenangannya yang rendah, hampir tidak ada orang yang mengundangnya untuk bertarung. Dia hampir selalu memilih untuk dicocokkan secara acak. Namun, seseorang mengundangnya kali ini. Hansen berpikir lawannya pasti seorang pemula yang mencoba menemukan seseorang yang lebih lemah. Namun, saat pertarungan dimulai, Hansen menemukan bahwa lawannya hebat dalam bergulat dan bahkan lebih baik di diversion. Cara dia menggunakan pasukan yang masuk untuk menyakiti Hansen adalah cara yang sangat cerdas untuk bertarung. Panorama juga mencakup teknik serupa, yang dipraktikkan Hansen dalam setengah tahun terakhir. Jika dia mampu mencapai hal yang sama, tidak mungkin lawannya menangkapnya. Teknik ini sangat berguna ketika bertarung melawan makhluk dengan banyak lengan atau tentakel. Namun, diversion sangat sulit untuk dipraktikkan. Kunci untuk berlatih diversion adalah melakukannya dalam pertempuran nyata. Saat ini, Hansen masih hanya memahami pengalihan dari perspektif teoritis. Untungnya, Hansen telah berlatih Ghost Town sebelumnya, jadi dia tidak asing dengan teknik seperti itu. Meski begitu, masih membutuhkan waktu cukup lama bagi Hansen untuk melakukan diversion dalam pertarungan sesungguhnya. Melihat pengalihan Suzu, Hansen merasa sangat terkesan. Evolver memang memiliki teknik yang hebat. Untungnya, kami menggunakan tubuh simulasi. Kalau tidak, jika mereka menggunakan hipergeno seni yang bisa mengubah sel-sel tubuh mereka, tidak mungkin aku bisa menjadi pasangan mereka. Hansen berpikir untuk dirinya sendiri. Melihat Hansen berusaha mundur, Suzu segera melanjutkan. Tiba-tiba,
Su Zhu melihat Han Sen meraih lengan kanannya sendiri dengan tangan kiri dan meletakkan sendi yang terkilir kembali ke tempatnya. Su Zhu tidak bisa tidak mengerutkan kening. Han Sen sangat terampil dalam hal itu bahwa dia pasti seseorang yang telah mempraktikkan keterampilan serupa sebelumnya. Namun, Su Zhu tidak terlalu memperhatikan itu. Han Sen jauh lebih buruk dalam kebugaran daripada Su Zhu sehingga bahkan jika Han Sen telah berlatih di Version, dia tidak akan bisa dibandingkan dengan Su Zhu. Su Zhu melemparkan dirinya ke arah Han Sen sekali lagi. Keduanya terpisah 10 poin dalam indeks kebugaran mereka. Bahkan jika Han Sen ingin melarikan diri, itu tidak bisa dilakukan. Tanpa menggerakkan otot, hati Han Sen tiba-tiba mulai berdetak lebih kuat dan lebih cepat dari orang normal. Termotivasi oleh detak jantung, Qi dan darah di tubuhnya mulai mengalir dengan kecepatan tinggi, mendorong kebugaran Han Sen ke tingkat yang tinggi. Meskipun indeks kebugaran Han Sen masih lebih rendah dari 30, tetapi kekuatan dan kecepatannya harus sekitar 28. Jarang sekali Han Sen bertemu seseorang yang bagus di Version, yang indeks kebugarannya juga tidak jauh lebih tinggi darinya. Han Sen tidak ingin kehilangan terlalu cepat. Dia ingin melihat bagaimana Version bekerja lebih dekat. Memang, dia berpura-pura. Tingkat kebugarannya tidak terlalu rendah. Huang Yulei berseru ketika dia melihat kecepatan dan kekuatan Han Sen menjadi lebih baik. Menonton Han Sen, Desperado tetap diam. Dia merasa perilaku Han Sen aneh, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Han Sen dan Su Zhu sekali lagi ditenggorokan masing-masing. Meskipun Han Sen telah menggunakan mantra kesesatan untuk meningkatkan tingkat kebugarannya, dia masih jauh lebih kuat daripada Su Zhu. Selain itu, teknik bergulat dan pengalihan Su Zhu keduanya jauh lebih baik daripada Han Sen. Oleh karena itu, Han Sen masih sangat dirugikan. Lengan Han Sen terkilir oleh Su Zhu beberapa kali lagi, tetapi dia bertahan setiap kali menggunakan Ghost Town dan gerak kaki yang tidak teratur dari kerangka batu giok putih. Meskipun dia ditangkap beberapa kali oleh Su Zhu, dia selalu berhasil melarikan diri. Meskipun Ghost Town tidak setinggi di Version, itu diajarkan kepada Han Sen oleh seorang veteran yang telah selamat dari banyak pertempuran. Banyak teknik yang sangat praktis, dan membantu Han Sen dalam situasi ekstrim ini. Meskipun Su Zhu selalu diuntungkan, dia tidak pernah bisa benar-benar mengunci Han Sen. Selain itu, dalam pertarungan yang disimulasikan, bergulat bisa menyebabkan kerusakan yang jauh lebih sedikit daripada serangan lainnya. Setelah lebih dari setengah jam, meskipun Han Sen terluka berkali-kali, kesehatannya masih tersisa sekitar 40%. Saat Huang Yulei menonton pertandingan, dia mulai merasa akrab. Dalam pertarungannya dengan Han Sen, ia juga pada keuntungan absolut pada awalnya, tetapi kalah dari Han Sen di bawah 13 slasnya sendiri. Tidak mungkin dia bisa belajar pengalihan dari Su Zhu. Huang Yulei menggelengkan kepalanya dan menyangkal spekulasinya sendiri. Pengalihan jauh lebih menuntut pada pengguna daripada 13 slash. Orang harus meletakkan fondasi sejak kecil. Dia hampir tidak pernah mendengar seseorang bisa berhasil mulai sebagai orang dewasa. Huang Yulei tidak percaya bahwa Han Sen bisa belajar pengalihan selama pertarungan ini, karena dia bahkan tidak percaya bahwa Han Sen belajar 13 tebasan di tempat ketika bertarung sendiri. Saat pertarungan berlanjut, wajah Huang Yulei menjadi kaku. Memang, Han Sen membuat kemajuan luar biasa. Dia bisa mengatakan bahwa Han Sen kurang mungkin ditangkap oleh Su Zhu dan lebih cepat ketika mencoba meronta bebas. Tidak mungkin, Huang Yulei menjadi cemas dan tidak bisa mempercayai pikirannya sendiri bahwa dia tidak bisa lagi menyangkal. Desperado mengerutkan alisnya dan tidak mengatakan apa-apa, memperhatikan setiap gerakan Han Sen dengan cermat. Di Kolosseum, Su Zhu juga terkejut. Karena bahkan Huang Yulei bisa memberitahu kemajuan Han Sen, Su Zhu merasa lebih kuat sebagai lawan Han Sen. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa lawannya menjadi lebih baik dalam bergulat begitu cepat sehingga membuatnya takut. Su Zhu menemukan bahwa ada sedikit yang bisa dia lakukan terhadap lawan ini. Meskipun dia masih diuntungkan, sulit baginya untuk mengalahkan Han Sen. Seorang prajurit di kapal perang seperti seorang prajurit di wilayah lawan, bertarung tanpa rasa takut dan menatap maut dengan tenang. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa pada prajurit itu, tetapi melihatnya semakin kuat. Bab 308. Pengalihan. Tidak mungkin, murid Huang Yulei berkontraksi ketika dia melihat lengan Su Zhu patah karena gerakan pergelangan tangan Han Sen. Su Zhu juga terkejut. Dia tidak berharap lawannya benar-benar bisa menggunakan Version dengan baik.
Suzu masih tidak percaya Hansen bisa mempelajari semuanya dalam waktu singkat. Menempatkan kembali lengannya, Suzu sekali lagi mencoba meraih Hansen. Kali ini, bagaimanapun, targetnya bukan lengan Hansen, tetapi kaki. Alasan mengapa sulit untuk berlatih pengalihan adalah bahwa seseorang harus dapat melakukan pengalihan di setiap bagian tubuh. Memang, Hansen tidak dapat melakukan pengalihan dengan bagian tubuhnya yang lain. Namun, yang mengejutkan Suzu, ketika Hansen menjadi terbiasa dengan teknik ini, ia belajar melakukannya dengan semakin banyak bagian tubuh. Huang Yulei tidak bisa berkata-kata. A Soldier on Warship memang mempelajari diversion dari Suzu dalam pertempuran ini. Huang Yulei sekarang agak percaya bahwa mungkin dia juga mempelajari 13 tombak dalam pertarungan mereka. Namun, ini bahkan tidak masuk akal baginya. Meskipun dia pernah mendengar tentang para jenius yang bisa mempelajari seni bela diri orang lain sambil menonton, dia belum pernah melihat orang yang benar-benar bisa melakukannya. Aku tahu mengapa aku akan merasa tidak enak ketika mengalahkannya, seru Desperado tiba-tiba. Dia meniru gerakan saya. Ketika dia melawan saya, dia melakukan hal yang sama. Tidak heran saya merasa tidak enak. Dia ingin mengalahkan saya dengan teknik saya sendiri. Setelah menonton pertarungan Suzu dan Hansen, Desperado akhirnya mengerti mengapa dia harus perasaan itu. Ketika dia melawan Hansen, meskipun Hansen menggunakan gerak kaki yang tampaknya tidak teratur, itu bukan akar dari ketidaknyamanannya. Dia kesal karena Hansen ingin menggunakan gerakannya sendiri untuk melawannya. Karena Hansen kalah terlalu cepat, Desperado mengira itu kebetulan bahwa lelaki itu berlatih jenis seni bela diri yang sama. Sekarang memikirkan kembali, itu sama sekali bukan kebetulan. Hansen sengaja menyalinnya. Orang ini, Huang Yulei menatap Hansen dengan emosi yang kompleks. Hansen selalu berusaha belajar dari trik lawannya. Tidak heran dia telah kehilangan banyak kali. Pasti ada hubungannya dengan ini. Di Kolosseum, Hansen mendapatkan momentum. Hancur secara psikologis, Suzu menemukan semakin sulit untuk menghadapi serangan Hansen. Retak. Ketika Suzu mencakar dada Hansen, Hansen melepaskan pergelangan tangan Suzu dengan mengangkat bahu. Kemudian dia dengan cepat melemparkan dirinya ke Suzu. Pada titik ini, Hansen telah mengedit Ghost Town dengan teknik Suzu, jadi sekarang lebih kuat daripada Diversion. Dikunci oleh Hansen, Suzu menemukannya tidak dapat mengalihkan kekuatan Hansen karena teknik menghantui Hansen mencegahnya melakukan itu. Karena tidak bisa bebas, Suzu harus menyerah dan mengakhiri permainan. Setelah mempelajari trik-trik Diversion, Hansen sangat gembira. Dia berhenti mencari lawan lain tetapi meninggalkan gladiator. Karena dia masih mengingat semuanya, dia memutuskan untuk berlatih sedikit lebih banyak. Meskipun tubuh yang disimulasikan bergerak persis bagaimana dia melakukannya, dia tidak bisa merasakan apa-apa, jadi itu masih berbeda. Suzu keluar dengan kecewa atas kegagalannya. Melihat Desperado bersama dengan Huang Yulei, dia bingung. Huang Yulei dengan cepat bertanya, "Saudaraku, kamu pikir dia mempelajari Diversion selama pertempuranmu?" Suzu tersenyum pahit dan mengangguk. Dia benar-benar mempelajarinya dari berkelahi denganku. Tidak ada pertanyaan dalam hal itu. Orang ini adalah pembelajar yang cepat. Kurasa dia juga mempelajari 13 tombak darimu dan tidak tahu bagaimana menggunakannya sebelum pertarunganmu. Memang, orang ini belajar dengan sangat cepat. Aku ingin tahu siapa dia, kata Desperado. Desperado, bukankah kamu temannya? Kirim dia pesan dan tanyakan padanya, kata Huang Yulei. Saya akan mencoba. Meskipun saya menambahkannya, saya belum pernah berbicara dengannya, jadi tidak yakin apakah dia akan menjawab. Desperado memeriksa dan melihat Hansen sudah meninggalkan gladiator. Dia sedang offline sekarang. Aku akan melakukannya lain kali, kata Desperado. Suzu mengangguk linglung. Dipukuli seperti ini, dia sangat terpukul. Mata Huang Yulei tiba-tiba bersinar. Dia menyarankan, apakah Anda pikir orang itu akan tertarik padanya? Orang yang mana? Suzu dan Desperado memandang Huang Yulei, tidak yakin siapa yang dia bicarakan. Orang yang merupakan biji mata presiden kita, kata Huang Yulei dengan bibir melengkung ke bawah. Ini ide yang bagus. Orang itu mungkin benar-benar tertarik pada pria prajurit ini. Lalu kita semua bisa dibebaskan. Mata Suzu juga menyala. Orang yang mereka bicarakan adalah Qian Hezen, siswa termuda dari Presiden Ares Daniel Hall. Qian Hezen berbakat dan belajar segalanya dengan cepat,
itulah sebabnya Huang Fuxiongcheng melihat murid bungsunya sebagai penggantinya. Qian Hezhen juga tidak menyalahgunakan kepercayaan presiden kepadanya. Dia baru saja berevolusi dan sudah berhasil mempraktikkan beberapa seni bela diri rahasia Ares Martial Hall. Namun, Qian Hezhen tidak puas dengan apa yang telah ia capai tetapi terus menantang para siswa terkenal di Ares Martial Hall. Bahkan seorang master seperti Desperado kesal sampai mati olehnya. Para siswa tidak bisa menolak Qian Hezhen karena dia didukung oleh Hung Fu. Itulah sebabnya kepala mereka sakit setiap kali melihat Qian Hezhen. Bab 309, Mengancam. Setelah Han Sen meninggalkan aula pelatihan, dia merasa sangat sakit. Pembuluh darah biru menonjol di sekujur tubuhnya, yang tampak menakutkan. Han Sen tahu bahwa itu karena dia terlalu lama menggunakan mantra sesat, yang merupakan beban berat bagi tubuhnya. Seandainya hati dan nadinya tidak diperkuat selama fase pertama dari bitah mantra, organ-organnya mungkin akan meledak. Bahkan setelah peningkatan, tubuhnya masih tidak tahan dengan beban yang luar biasa. Pada saat ini, Han Sen menjadi sangat lelah sehingga dia hampir tidak bisa berdiri. Dia awalnya ingin berlatih pengalihan sedikit lebih, tetapi tidak bisa lagi melakukannya. Duduk sendirian di ruang pelatihan, Han Sen memutuskan untuk kembali ke asrama setelah dia pulih. Berita sedang diputar di aula pelatihan, yang sebagian besar tentang Suaka Dewa, seperti seseorang telah pergi ke Suaka Dewa keempat, seseorang telah menjadi dewa, dan seseorang telah menjadi bangsawan darah suci. Setelah menonton beberapa saat, perhatian Han Sen tiba-tiba tertangkap oleh pesan tertentu. Itu adalah cerita pendek yang dibaca oleh Jangkar, yang segera tenggelam dalam banyak cerita serupa. Namun, Han Sen tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia dengan cepat menyalakan komlingnya dan mulai mencari di Skynet. Segera, Han Sen menemukan beberapa informasi yang berguna dan matanya menyala. Berita itu adalah tentang Glory Shelter di First God Sanctuary. Seseorang menemukan makhluk darah suci yang kuat di pegunungan dekat Glory Shelter. Hampir seluruh Glory Shelter bekerja sama untuk berburu makhluk itu, tetapi mereka bahkan tidak mampu melukainya, bahkan dengan mengorbankan banyak nyawa. Han Sen menemukan komentar tentang masalah ini dari orang-orang di Glory Shelter. Karena banyak dari mereka telah melihat makhluk darah suci, deskripsi mereka tentang hal itu agak jelas. Itu adalah makhluk seperti kura-kura, gelap seperti tinta dan sebesar mobil. Tubuhnya begitu kaku sehingga bahkan senjata darah suci tidak bisa menggaruk cangkangnya. Banyak orang mati di giginya. Penyu besar itu tidak cepat, kalau tidak lebih banyak orang akan mati. Banyak yang percaya bahwa kura-kura hitam ini bahkan lebih kuat daripada kura-kura bercangkang kristal darah suci, dan harus menjadi makhluk kura-kura terkuat yang pernah disaksikan orang di First God Sanctuary. Banyak orang menggambarkan adegan pertempuran, yang meyakinkan Han Sen bahwa itu sangat mungkin menjadi makhluk super. Menurut orang-orang dari Glory Shelter, kura-kura hitam itu jelas jauh lebih kuat daripada makhluk darah suci yang khas. Tidak ada senjata darah suci yang bisa melukainya. Dan satu-satunya kelemahan adalah kecepatannya. Kalau tidak, lebih dari setengah Glory Shelter akan mati di sana. Jika mereka tidak melebih-lebihkan terlalu banyak, Han Sen percaya kura-kura itu pasti makhluk super. Selama setengah tahun, Han Sen telah meningkatkan kekuatannya sendiri dan bertanya tentang makhluk super. Lagi pula, bahkan jika dia mampu membunuh makhluk super, pasti ada satu untuk dia bunuh. Namun, makhluk super bahkan lebih jarang daripada makhluk darah suci. Penyu ini adalah satu-satunya kandidat yang dilihat Han Sen dalam waktu setengah tahun. Han Sen melihat semua diskusi tentang kura-kura lagi dan tahu bahwa kura-kura hitam keluar dari laut. Seseorang mencoba memburunya setelah melihatnya. Mereka tidak hanya gagal tetapi juga kehilangan banyak pria baik. Kura-kura hitam sekarang telah naik ke pegunungan tembaga. Karena orang-orang dari Glory Shelter tidak punya cara untuk membunuhnya, mereka tidak repot-repot melacaknya. Pada titik ini, yang mereka tahu hanyalah bahwa itu ada di suatu tempat di pegunungan tembaga. Han Sen masih berpikir apakah dia harus pergi ke Glory Shelter. Dia pernah ke sana dan tahu jalannya dengan sangat baik. Jika dia terbang di atas rawa yang gelap, dia bisa sampai di sana dalam 2 minggu. Namun, dia belum menyelesaikan umur panjang fase ketiga dari mantra kesesatan. Han Sen tidak yakin apakah dia cukup kuat untuk membunuh makhluk super, itulah sebabnya dia masih ragu-ragu. Saudaraku, kamu menghabiskan waktu yang lama menggunakan perangkat holografik dan kamu basah kuyup. Tetaplah terhidrasi. Seseorang tiba-tiba muncul di sebelah Han Sen, melemparkan sebotol air kepadanya.
Yang mengejutkannya, itu adalah Jing Jia. Jing Jia telah menunggu Han Sen menantangnya secara proaktif, tetapi tidak ada yang terjadi dalam beberapa hari. Jing Jia menyadari bahwa Han Sen jauh lebih dewasa daripada yang dia pikirkan, sama sekali tidak terpengaruh oleh rumor. Namun, Jing Jia bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Mendapat pesan bahwa Han Sen ada di aula pelatihan, dia dengan cepat datang dan menunggu Han Sen di sana. Bahkan, dia sudah berada di sini cukup lama. Setelah Han Sen keluar dari perangkat, dia duduk di dekat Jing Jia, tetapi Jing Jia tidak segera datang kepadanya. Mahasiswa baru pertama kali pergi untuk membeli 2 botol air sebelum dia duduk di sebelah Han Sen. Tenang, aku tidak meracuni air, kata Jing Jia sambil tersenyum. Terima kasih. Han Sen membuka botol dan minum lebih dari setengah air. Dia banyak berkeringat dan mengalami dehidrasi. Karena kelelahan, Han Sen tidak repot-repot bangun dan membeli air. Sekarang Jing Jia memberinya sebotol, dia dengan senang hati menerimanya. Jing Jia menatapnya, tertarik. Kamu benar-benar tidak takut kalau aku bisa meracuni air. Adik Jing Jiu tidak akan menggunakan skema semacam itu, kata Han Sen santai. Bahkan, dia bahkan tidak akan takut jika ada racun di dalamnya. Selain itu, tidak masuk akal bagi Jing Jia untuk melakukannya di depan umum, karena kamera dipasang di mana-mana, dan dia tidak akan memiliki cara untuk membebaskan diri. Kata-kata Han Sen membuat Jing Jia terdiam. Mahasiswa baru itu tidak menyadari bahwa Han Sen akan sangat menghormati kakaknya. Namun, Jing Jia adalah seseorang yang harus mencapai tujuannya. Dia tersenyum dan berkata kepada Han Sen dengan lembut, aku bukan saudaraku. Hanya karena dia tidak akan menggunakan skema ini, itu tidak berarti bahwa aku tidak akan melakukannya. Jika kamu tidak mau menerima tantanganku, maka aku harus gunakan beberapa trik kotor bahkan jika saya tidak mau. Seperti, Han Sen meneguk air lagi dan bertanya. Aku tahu bahwa nama ibumu adalah Luo Sulan dan tempat penampungan miliknya di Second God Sanctuary. Dan kau punya saudara perempuan bernama Han Yan. Dia sangat imut dan belajar, Jing Jia selalu tersenyum tipis di wajahnya dan melihat tidak berbahaya. Ketika para gadis melihatnya, hati mereka akan berpacu. Bab 310, As You Wish. Mendengar kata-kata Jing Jia, Han Sen tersenyum dan menepuk pundaknya. Jing Jia, jika kamu ingin mengancam seseorang, kamu harus pintar. Ketika kamu berbicara, cobalah untuk bertindak seperti orang yang tangguh sehingga aku mungkin takut. Wajah Jing Jia menjadi suram. Dia berkata, saudaraku, aku tidak bercanda. Bersandar di sandaran kursinya, Han Sen menggeliat dan berkata perlahan, karena kamu telah menyelidiki keluargaku, kamu harus tahu siapa aku. Apakah kamu berani menyentuh mereka? Sekarang katakan padaku lagi kamu tidak bercanda. Jing Jia tersenyum dan berkata, saudaraku, kau benar. Aku tidak berani menyentuh keluargamu, tetapi temanmu mungkin tidak seberuntung itu. Aku juga tidak berani melakukan apapun pada Wang Mengmeng atau Lu Meng, tetapi si Zikang dan Zhang yang tidak dilindungi siapapun. Aku akan tertarik untuk mengetahui bagaimana kamu berencana untuk melukai mereka di Black Hawk, kata Han Sen. Jing Jia masih tersenyum. Tidak mudah bagiku untuk melukai mereka di kampus, dan itu akan membuang-buang waktu untuk menyakiti keluarga mereka. Tapi apakah kamu pikir aku bisa merayu pacar mereka? Kamu pikir aku akan berhasil? Jing Jia, ada hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan, jawab Han Sen dengan sungguh-sungguh. Apakah Jing Jia bisa berhasil atau tidak, dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Jika kamu marah, kamu bisa membawanya keluar selama duel kami kapan saja, kata Jing Jia dengan sopan. Terserah kamu. Meskipun Han Sen tidak ingin membuang waktu, dia tidak lagi ingin mentolerir provokasi anak itu. Dia akan mengurus apa yang harus diurus. Jing Jia tampak gembira. Aku akan menunggumu. Tolong simpan kata-katamu, kalau tidak. Jing Jia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi bahkan seorang idiot pun bisa memahaminya. Han Sen tersenyum dan berkata, Jing Jiu tidak mengajar saudaranya dengan baik, jadi aku akan menjadi teman yang baik dan melakukan itu untuknya. Jing Jia agak kesal mendengar itu, tapi dia tidak membalas. Karena Han Sen telah menyetujui tantangannya, semua yang perlu dia lakukan adalah mengalahkan Han Sen. Tidak ada gunanya memenangkan argumen. Jing Jia selalu berpikir bahwa hanya dengan mengalahkan Han Sen dia bisa membalas saudaranya. Melihat Jing Jia pergi, Han Sen segera pindah untuk mempertimbangkan perjalanannya ke Glory Shelter. Meskipun dia mungkin masih agak lemah, mungkin dia bisa mencobanya. Letnan Api,
Pedang iblis dan fase kedua dari Bita Mantra, mungkin itulah yang diperlukan baginya untuk membunuh makhluk super. Yang paling penting, kura-kura hitam itu tidak terlalu cepat, jadi dia selalu bisa melarikan diri. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan. Besok setelah aku menendang pantat anak itu, aku akan pergi ke Glory Shelter. Hansen tidak mau ketinggalan kesempatan. Lagi pula, makhluk super sangat langka sehingga dia tidak tahu kapan dia akan melihat yang berikutnya jika dia melewatkan kura-kura ini. Setelah Jingjia pergi, dia menyebarkan berita bahwa dia akan menantang Hansen pada hari berikutnya di kisaran memanah. Untuk membersihkan nama saudaranya, dia ingin semua orang tahu bagaimana dia mengalahkan Hansen. Jingjia bahkan memikirkan dialognya setelah mengalahkan Hansen, meskipun kamu cukup baik, kamu masih tidak seberapa dibandingkan denganku, dan bahkan kurang dari apa-apa dibandingkan dengan kakakku. Satu kemenanganmu hanya berdasarkan keberuntungan murni. Segera seluruh Black Hawk tahu tentang duel. Hampir semua orang yang mendengar berita menjadi bersemangat. Hansen adalah legenda Black Hawk, dan Jingjia adalah monster lain setelah kakaknya, jadi duel mereka menarik banyak perhatian. Bahkan banyak profesor memutuskan untuk melihat setelah mendengarnya. Pagi berikutnya, sebelum Hansen dan Jingjia sampai di sana, tribun di sekitar arena memanah dipenuhi oleh penonton. Menurutmu siapa yang akan menang? Jenius tentu saja. Bahkan Jingjiwu bukan lawannya, apalagi Jingjia. Para siswa senior yang telah menyaksikan seberapa kuat Hansen sebagian besar mendukungnya. Kurasa tidak. Kalian semua telah melihat catatan Jingjia, yang mungkin bahkan lebih baik daripada Jingjiwu ketika dia di sekolah. Hansen hanya mengalahkan Jingjiwu karena keberuntungan dan dia tidak berbuat banyak dalam 2 tahun terakhir. Aku takut dia akan kalah dari Jingjia. Di antara mahasiswa baru, lebih banyak orang mendukung Jingjia, terutama para gadis. Ketampanan Jingjia membuatnya sangat populer. Mes, Chen, Anda juga di sini untuk melihat duel. Situs yang memandang Chen Ling dengan heran. Ya, Hansen pernah mewakili masyarakat seni bela diri dan saya datang untuk mendukungnya, kata Chen Ling sambil tersenyum. Datang dan bergabunglah denganku. Pemandangan lebih baik di sini. Situs yang membawa Chen Ling ke bangku pelatih. Pelatih, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih baik, Hansen atau Jingjia? Chen Ling bertanya. Sangat sulit untuk mengatakan. Begitu banyak hal yang terjadi pada Hansen dalam 2 tahun terakhir, dan saya dapat mengatakan bahwa Jingjia bahkan telah melampaui saudaranya, jawab situs yang dengan senyum pahit. Chen Ling tahu apa yang dikatakan pelatih, jadi dia mengangguk dan tidak berbicara lagi. Teman sekamar Hansen juga datang untuk menghiburnya, dan Wang Mengmeng juga ikut bersama mereka. Namun, dudukannya sangat penuh sehingga mereka harus menyaksikannya. Bisakah Hansen menang? Bocah Jingjia itu adalah sesuatu, kata si Zikang dengan alisnya rajutan. Dia telah melihat pertandingan Jingjia dan anak itu memang cukup berbakat. Jingjia juga berada di departemen panahan, jadi si Zikang telah berkompetisi dengannya beberapa kali. Si Zikang merasakan lebih banyak tekanan menghadapi Jingjia daripada ketika dia bertemu Jingjiwu. Zhang Yang dan Lu Meng tidak berbicara. Bahkan, mereka berdua telah bertarung dengan Jingjia dan menderita kerugian besar. Mereka merasakan hal yang sama seperti si Zikang, Jingjia bahkan lebih tangguh daripada Jingjiwu. Saudara Han pasti akan menang. Wang Mengmeng adalah penggemar fanatik Hansen dan percaya padanya seperti biasa. Bab 311, Memintal. Hansen melambai pada teman-temannya dan memasuki kisaran memanah. Pada saat yang sama, Jingjia juga memasuki jangkauan. Hansen, ada sesuatu yang mungkin harus aku katakan sebelumnya. Jingjia menghampiri Hansen dan berkata sambil tersenyum. Jika kamu ingin memberitahuku, maka katakan padaku, kata Hansen santai. Jingjia tersenyum dan diam saja. Dia berjalan ke rak busur, mengambil 16. Saya berlatih membungkuk dan bergetar penuh panah, dan kembali ke Hansen. Detik berikutnya, Jingjia meluruskan punggungnya, menarik panah, dan membuat tembakan dengan santai. Itu hanya awal. Dia kemudian dengan cepat menembak 9 panah lagi, di antaranya hampir tidak ada celah. 10 panah itu seperti garis lurus, terbang menuju target 60 kaki jauhnya. Siswa tercengang. Jika sangat sulit untuk percaya dengan 16. 0 panah, Jingjia mampu menembak suksesi 10 panah. Kekuatannya berada di luar imajinasi mereka. Dia memang lebih kuat dari Jingjiwu di usianya, gumam situ siang.
Chen Ling juga kagum. Di antara yang belum teratasi, sangat sedikit orang yang memiliki kekuatan seperti ini, belum lagi Jingjia hanyalah mahasiswa baru. Ketika orang-orang terkejut dengan apa yang bisa dilakukan Jingjia, mereka menemukan kejutan yang lebih besar belum datang. Saat panah pertama mengenai mata banteng, panah kedua tiba-tiba berbelok aneh ketika hendak mengenai yang pertama, yang merupakan kasus yang sama dengan 8 panah yang tersisa. Ketika ke-10 panah berada di sasaran, orang-orang menemukan bahwa hanya yang pertama yang menyentuh mata banteng, sementara 9 panah lainnya membentuk lingkaran dengan panah pertama sebagai pusatnya. Semua orang melebarkan mulut mereka. Seseorang berteriak dan berkata, panah berputar. Bukankah itu panah berputar Hansen? Kenapa Jingjia juga bisa melakukan itu? Pada titik ini, bahkan situs yang tidak bisa mempercayai matanya. Jingjia menggunakan 16. 0 busur untuk menembak suksesi 10 panah, 9 di antaranya berputar. Menilai dari cara panah disejajarkan, dia tahu bahwa Jingjia sudah menjadi master panahan. Monster yang lebih tangguh daripada Jingjiwu. Ratap situ siang. Dia berharap Hansen akan menang, tetapi tidak memiliki banyak keyakinan setelah menonton penampilan Jingjia. Keahlian Hansen yang paling mengesankan adalah panah berputar, yang dengannya dia mengalahkan Jingjiwu. Namun, Jingjia tampaknya lebih baik dalam hal itu, dan dia bahkan memiliki indeks kebugaran yang lebih tinggi daripada kakaknya. Tidak mungkin Hansen bisa mengalahkan Jingjia. Jingjia juga tahu panah berputar, dan sepertinya dia sudah menguasainya. Hansen dalam kesulitan sekarang. Keterampilan memanah yang luar biasa. Aku khawatir Hansen tidak akan lebih baik darinya. Menggunakan busur 16. 0 sesuka hati, Jingjia lebih tangguh daripada Jingjiwu. Pada titik ini, Xi Zikang, Zhang Yang dan Lu Meng semua menjadi pucat. Xi Zikang berseru, kenapa orang ini juga tahu panah berputar Hansen? Saya pernah mendengar bahwa hampir tidak mungkin bagi orang yang belum dievakuasi untuk melakukan itu. Hampir, tetapi tidak sepenuhnya mustahil. Jingjia dan Hansen sama-sama pengecualian, kata Lu Meng dengan tenang, tetap tampak khawatir. Kerumunan kagum dengan keterampilan memanah Jingjia, dan beberapa orang percaya bahwa Hansen masih bisa menang. Bagaimana menurutmu panah berputar saya, saudara? Jingjia bertanya, geli. Jingjia, ini cukup mengesankan untuk anak seusiamu. Kerja bagus, kata Hansen sebagai penghargaan. Dia menghargai apa yang bisa dilakukan Jingjia. Meskipun Jingjia tidak berlatih ledakan Yin Yang, dia berhasil mencapai efek panah berputar dengan berlatih teknik memanah sendiri. Mendengar kata-kata Hansen, Jingjia merasa diremehkan. Di usia Anda, kedengarannya dia seperti anak kecil yang mencoba mengesankan orang tuanya dengan bintang emas yang diberikan sekolah. Karena kamu mengatakan itu, kamu harus memiliki keterampilan memanah yang lebih kuat daripada aku. Mengapa kamu tidak menunjukkan kepada kita? Usul Jingjia dengan alisnya rajutan. Tidak perlu, aku tidak punya banyak waktu. Mari kita mulai dengan duel. Hansen segera pergi ke rak busur, mengambil busur dan panah bergetar. Para siswa terkejut dengan pilihan busur Hansen. Dia memilih 11. 0 berlatih busur, yang terlalu lemah untuk setiap siswa panahan. Siapapun dapat dengan mudah menggunakan busur seperti ini. Hansen tampaknya terlalu percaya diri. Bagaimana dia bisa bersaing dengan Jingjia dengan busur 11? 0. Tunggu sebentar. Busur yang dia gunakan untuk mengalahkan Jingjiwu juga busur 11. 0. Mungkin dia ingin melakukannya lagi. Saya tidak berpikir itu akan terjadi. Terakhir kali kemenangan itu terutama karena taktik hebat yang digunakan pelatih situ siang. Juga, Jingjiwu tidak tahu ada yang namanya panah berputar dan terkejut. Namun, sekarang Jingjia tahu tentang panah pemintalan dan bahkan lebih baik daripada Hansen. Bagaimana mungkin Hansen menang dengan busur 11? 0. Apa yang Sen coba tarik? Seharusnya dia mengambil busur yang kuat. Xi Zikang tertegun, mencoba memahami mengapa Hansen akan memilih 11. 0 membungkuk. Lu Meng tidak berbicara, karena dia juga tidak mengerti. Juga Zhang Yang. Dia memandang Wang Mengmeng dan bertanya, Mengmeng, tidakkah kamu gunakan untuk mempelajari keterampilan memanah dari Hansen? Beritahu kami, apa yang dia coba lakukan? Wang Mengmeng merenung dan menjawab, saudara Han pasti merasa terlalu mudah untuk mengalahkan Jingjia, jadi dia memilih busur pertama yang dilihatnya. Saya tidak percaya itu berarti apa-apa. Bab 312
Banyak siswa menguping pembicaraan antara teman-teman Hansen, mencoba untuk mengambil beberapa perspektif orang dalam. Namun, mendengar apa yang dikatakan Wang Mengmeng, mereka semua menatapnya seolah dia gila. Bahkan teman sekamar Hansen menemukan jawaban Wang Mengmeng keluar dari barisan. Sangat tidak mungkin bagi Hansen untuk berpikir mengalahkan Jing Jia adalah sepotong kue. Seseorang yang bisa menembak suksesi 10 panah dengan 16. 0 busur, 9 di antaranya berputar, tidak akan pernah kalah dengan mudah. Apakah Hansen bisa mengalahkannya atau tidak, masih menjadi pertanyaan. Eavesdropper telah menentukan bahwa Wang Mengmeng pasti penggemar berat, yang kata-katanya sulit dipercaya. Situ Xiang dan Chen Ling juga terkejut dengan pilihan Hansen. Chen Ling bertanya kepada Situ Xiang, "Pelatih, aku tidak tahu banyak tentang memanah. Tapi bukankah busur 11-0 jauh lebih lemah daripada busur 16-0?" Situ Xiang mengangguk dan berkata, "Jika mereka berada di level yang sama, busur 16-0 jauh lebih kuat daripada pukul 11-11. Lalu mengapa Hansen memilih busur 11-0? Dengan kekuatannya, bahkan jika dia tidak dapat menggunakan busur 16-0, dia selalu bisa memilih busur 15-0 atau 14-0, kan?" Chen Ling bingung. Situ Xiang tersenyum kecut dan berkata, "Aku juga tidak mengerti. Jika ada alasan, mungkin dia ingin memukuli dua bersaudara dengan busur yang sama. Apakah itu mungkin?" Meskipun Chen Ling tidak tahu memanah, dia tahu betapa sulitnya mengalahkan Jing Jia dengan busur yang lemah. "Aku tidak tahu." Kata-kata Situ Xiang agak konservatif, karena dalam pandangannya, Hansen dikutuk. Melihat busur Hansen, wajah Jing Jia menjadi gelap. Dia tidak bisa lagi menjaga perilaku baiknya dan bertanya dengan tajam, "Saudaraku, apakah kamu benar-benar akan menggunakan busur?" "Tidak bisakah aku?" Hansen berkata pelan. "Tentu." Jing Jia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa menjadi gelisah dan tidak sabar adalah hal yang tidak boleh dilakukan sebelum duel. Meskipun dia tidak ragu bahwa dia akan menang, dia tidak ingin menganggap enteng lawannya. Tidak peduli apa busur yang dipilih oleh Hansen, Jing Jia memutuskan untuk pergi semua dan meninggalkan Hansen tidak ada kesempatan. "Karena kamu baik-baik saja dengan itu, mari kita mulai." Hansen tidak ingin membuang waktu lagi. Setelah duel, ia harus pergi ke Glory Shelter. Perjalanan itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan, dan dia harus bergegas. "Oke," jawab Jing Jia. Dia berjalan menjauh dari Hansen dan berhenti ketika mereka berjarak 220 kaki. Jing Jia berbalik dan berkata kepada Hansen sambil tersenyum, "Kamu mengalahkan kakakku pada jarak ini. Bagaimana kalau kita memiliki duel dalam kondisi yang sama?" Jing Jia sudah memikirkan hal ini sejak lama. Dia ingin membalaskan dendam saudaranya pada jarak yang sama. "Terserah kamu," kata Hansen acuh tak acuh. "Pelatih Situ Xiang, maukah kamu melakukan kehormatan dan meniup peluit?" Jing Jia bertanya pada Situ Xiang sambil tersenyum. Situ Xiang mengangguk, terdiam, dan meniup peluit lehernya. Semua mata tertuju pada Hansen dan Jing Jia. Saat peluit ditiup, Jing Jia menembakkan suksesi yang sama dari 10 anak panah pada Hansen. Karena busurnya kuat, 10 panah ada di wajah Hansen dalam waktu singkat. Jing Jia tahu betul bahwa meskipun 10 panah tampaknya disejajarkan, mereka akan menyebar ke badai di wajah Hansen dan memblokir setiap arah, berkat teknik pemintalan. Jing Jia telah bekerja keras untuk memutar panah untuk mengalahkan Hansen dengan cara ini. Dia harus mengalahkan Hansen dengan trik Hansen sendiri untuk membersihkan nama saudaranya. Hansen melihat apa yang dilakukan Jing Jia, tetapi hanya menembak 1 panah dengan cara yang lesu. Tampaknya dia bahkan tidak menarik tali sepenuhnya. Dan dia juga tidak melakukan tembakan kedua. Menempatkan busur ke bawah, Hansen berdiri di sana dan menyaksikan. Sepertinya Hansen sudah menyerah. Dia bahkan tidak ingin menang. Tidak heran dia mengambil busur 11-0. Jenius telah jatuh. Ini duel yang membosankan untuk ditonton. Ini memalukan bahwa Jing Jia memperlakukannya dengan serius. Dia tidak hanya tidak menghormati lawannya, dia juga tidak menghormati dirinya sendiri. Apakah itu jenius yang sama dengan yang dulu aku sembah? Sepertinya dia bukan orang yang sama setelah kecelakaan itu. Situ Xiang juga sangat kecewa. Menurut apa yang diingatnya, Hansen bukanlah seseorang yang akan mudah menyerah, apalagi membuat langkah yang sama dengan menyerah. Namun,
Dia telah melihatnya terjadi dengan matanya sendiri. Situ Xiang berpikir dalam hati, apakah Kaisar memanah pergi selamanya? Bahkan Jingjia tercengang oleh sikap Han Sen. Dia ingin mengalahkan Han Sen, tetapi tidak seperti ini. Seorang pecundang dan keterampilan yang begitu mengerikan, apa gunanya dia membuat bahkan jika dia bisa mengalahkan Han Sen? Mungkin akan membuat saudaranya Jing Jiwu lebih malu. Jika Jing Jiwu kalah jenius, Jingjia bisa menerimanya. Namun, tampaknya Jing Jiwu telah kehilangan sampah. Han Sen, di sisi lain, sangat puas dengan tembakan yang dilakukannya. Kekuatan panah pemintalan tidak terletak pada kecepatan atau kekuatannya, tetapi bagaimana rentangnya. Meskipun panah berputar Jingjia tampak mengesankan, di mata Han Sen, panah-panah itu nyaris tidak berputar. Meskipun tembakan Han Sen tidak cepat, tetapi itu membawa kekuatan berputar yang bahkan Jingjia tidak bisa bayangkan. Selain itu, tembakan Han Sen juga mewakili pemahamannya tentang kekuatan pemintalan dan ledakan Yin yang dalam 2 tahun terakhir. Meskipun tidak cepat, Han Sen cukup puas dengan apa yang telah dilakukannya. Panah Jingjia telah tiba, yang pertama akan berbenturan dengan panah yang ditembak Han Sen. Semua penonton hanya melihat apa yang bisa dilakukan Jingjia dan tahu bahwa panahnya bisa berbelok aneh dan menghindari panah Han Sen. Oleh karena itu, bahkan jika Han Sen juga membuat panahnya berputar, itu tidak akan mengubah apapun. Bab 313. Ketika panah Jingjia hendak mengenai Han Sen, sesuatu yang luar biasa terjadi. Panah Jingjia tidak bergerak ke samping, tetapi condong ke arah panah Han Sen seperti magnet. Bang! Kedua panah itu berbenturan. Panah lambat Han Sen mengetuk Jingjia dan kemudian menjadi lebih cepat. Bang bang bang! Panah Han Sen berbenturan berturut-turut dengan 10 panah yang ditembakkan Jingjia dan mengetuk ke-10-nya. Kekuatannya tidak melemah tetapi ditingkatkan setelah suara retak. Suara mendesing. Panah itu berakhir di dada Jingjia. Menerima pukulan, Jingjia terhuyung mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Jingjia menatap panah di dadanya dengan tidak percaya dengan mulutnya menganga. Keheningan menyelimuti seluruh jajaran. Tidak ada yang mengantisipasi hasil ini. Tidak ada yang bisa percaya bahwa tembakan mudah dilakukan oleh Han Sen menggunakan 11. Latihan busur bisa membawa kekuatan ajaib seperti itu. Han Sen berjalan ke Jingjia, menepuk pundaknya dan berkata, Jingjia, jika kamu ingin belajar panah berputar yang sebenarnya, datang temukan aku ketika kamu punya waktu. Aku akan mengajarimu. Kemudian Han Sen menurunkan panah latihan di dada Jingjia dan meletakkannya kembali di tabung. Menempatkan busur kembali ke rak, Han Sen meninggalkan jangkauan. Jingjia menyaksikan Han Sen pergi dan duduk di sana seperti mati. Jenius itu jenius. Seperti inilah bentuk panah berputar. Aku tahu itu tidak mudah untuk meniru si jenius. Sepertinya Jingjia baru saja belajar beberapa trik dan tidak menguasai keterampilannya. Luar biasa. Han Sen tidak pernah menganggap serius Jingjia. Dia melakukannya dengan sangat baik hanya dengan busur latihan 11. 0. Bayangkan apa yang bisa dia lakukan jika dia memilih 16. 01. Mengesankan. Kekuatan berputar panah itulah yang mengalahkan Jing Jiwu. Bagaimana dia melakukannya? Menggunakan busur yang lemah untuk membuat tembakan yang kuat. Dan panah itu tampaknya menjadi lebih cepat dan lebih cepat setelah bentrok dengan panah lain. Petik 2. Jingjia butuh waktu lama sebelum pulih dari keterkejutan. Menonton Han Sen berjalan pergi, Jingjia tiba-tiba tersenyum dengan perasaan rumit. Dia tiba-tiba menemukan betapa konyol rencananya. Dia selalu percaya bahwa Han Sen takut menerima tantangannya dan kalah darinya. Tapi setelah melihat apa yang bisa dilakukan Han Sen dengan panah itu, dia tiba-tiba mengerti bahwa Han Sen tidak pernah menganggapnya serius, yang merupakan satu-satunya alasan mengapa Han Sen tidak menerima tantangannya sejak awal. Tembakan biasa dari busur biasa memiliki efek yang luar biasa. Dia pantas menjadi orang yang mengalahkan saudaraku. Jingjia bangkit kembali dan tidak merasa kesal. Sebagai gantinya, dia terbakar dengan gairah yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sebagai anak ajaib di keluarganya, ia memiliki karunia seperti orang lain. Dia tidak perlu memiliki gairah, karena dia belum pernah bertemu lawan yang layak. Namun, Han Sen membuatnya merasa bahwa bukan darah yang terbang di tubuhnya, tetapi api. Pukul dia, hanya itu yang bisa dipikirkan Jingjia. Han Sen kembali ke asramanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman sekamarnya sebelum dia berteleportasi ke tempat suci milik dewa sendirian.
Mengalahkan Jingjia adalah keajaiban di mata orang lain, tetapi bagi Han Sen, yang hanya ingin mengajari anak itu pelajaran, itu bukan apa-apa. Terinspirasi oleh tombak berputar, panah yang ditembakkan oleh Han Sen menghasilkan gaya sentripetal, menarik semua panah masuk. Menggunakan kombinasi kekuatan Yin dan Yang, Han Sen juga dapat meminjam kecepatan panah lainnya. 10 bentrokan tidak mempengaruhi panah Han Sen, tetapi memberdayakannya, membuatnya 10 kali lebih kuat daripada ketika meninggalkan tali. Jadi, Jingjia dipukul bahkan sebelum dia bisa menyadari apa yang telah terjadi. Selain itu, Jingjia tidak punya cara untuk meramalkan hasil yang luar biasa, jadi dia tidak siap sama sekali. Han Sen berpikir apa yang telah dia lakukan bukanlah tantangan sama sekali. Di antara yang belum terselesaikan, tidak ada yang bisa memegang lilin untuk Han Sen lagi. Satu-satunya pertandingan yang ia tinggalkan di Suaka Dewa pertama adalah makhluk super. Han Sen tidak peduli tentang semua itu sendiri, tetapi di Black Hawk, ia dihormati sebagai pahlawan. Para siswa di tahun pertama dan kedua hanya mengenal Han Sen sebelumnya dari sejarah sekolah, tetapi kinerja Han Sen di duel membawanya kembali di bawah sorotan. Kaisar kembali dengan keterampilan memanah yang luar biasa. Black Hawk masih menjadi kekaisarannya. Kenapa dia tidak berpartisipasi dalam permainan baru-baru ini? Jika dia melakukannya, Black Hawk bisa memenangkan banyak kejuaraan. Dengan keterampilan memanahnya, jika dia ada di sana, bahkan Akademi Militer Pusat Aliansi akan kehilangan tanpa keraguan. Bukan hanya memanah, dia juga tak tertandingi dalam tinju hitam dan putih dan Warframe juga. Dia bahkan mendapat julukan Kaisar dari berpartisipasi dalam permainan tinju hitam dan putih, di mana dia memberi set. Germain poin 0. Anda tahu set. Germain bahkan ada Nalan Chengnuo di tim mereka saat itu. Serius. Kenapa aku berbohong tentang itu? Kamu masih bisa menemukan video game online. Tonton sendiri. Jika kamu pikir aku melebih-lebihkan, kamu bisa mendapatkan keperawananku. Nama Han Sen sekali lagi menjadi topik pembicaraan di Black Hawk. Banyak siswa menemukan video lama Han Sen dan menjadi lebih terkesan olehnya. Bab 314. Sekali lagi, Han Sen memasuki rawa gelap. Terakhir kali dia membutuhkan waktu setengah bulan untuk melakukan perjalanan dari Glory Shelter kembali ke Steel Armor Shelter melalui Dark Swamp. Terakhir kali, dia hanya memiliki binatang bermata 3 bermutasi sebagai tunggangannya dan harus terbang sendiri di atas rawa gelap. Kali ini, dia hanya bisa menggunakan Meowth sepanjang jalan sebagai gunung, dan tidak ada makhluk mutan yang bisa menghentikannya. Han Sen mencoba membunuh sesedikit mungkin makhluk. Kecuali untuk poin Geno Suci, dia tidak butuh apa-apa. Raja Cacing Batu Emas masih belum pulih dari pesta besarnya di sarang. Jadi Han Sen tidak repot-repot berburu. Dengan kecepatan Meowth, hampir tidak ada makhluk yang bisa mengejar mereka. Namun, Meowth bukan gunung yang sebenarnya. Meski cepat, perjalanannya tidak nyaman. Han Sen mengambil kesempatan untuk berlatih teknik menempel di panorama. Dia menempelkan seluruh tubuhnya ke bagian belakang Meowth dan bergerak naik turun saat Meowth berlari. Kunci dari teknik kemelekatan adalah mengikuti kekuatan lawan. Meskipun itu adalah jenis teknik yang sama seperti pengalihan, mereka banyak berbeda dalam praktik. Saat menggunakan diversion, tujuannya adalah untuk mengimbangi kekuatan lawan. Namun, tujuan menggunakan teknik kemelekatan adalah untuk mengintegrasikan diri dengan lawan seseorang, sehingga lawan tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Saat Han Sen merasakan gerakan Meowth di bawahnya, dia memfokuskan dirinya untuk bergerak bersama Meowth dan merasakan turbulensi yang semakin berkurang. Sebagai ensiklopedia Sein Hall, panorama memasukkan segala macam metode dasar menggunakan kekuatan seseorang. Banyak dari metode itu juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyempurnakan dirinya, Han Sen selalu berlatih metode, bahkan ketika dia beristirahat. Meskipun tidak mungkin baginya untuk mencapai kesempurnaan, dia mendorong dirinya lebih dekat dan lebih dekat dengan potensi penuhnya. Semakin kuat dia, semakin besar kemungkinan baginya untuk membunuh makhluk super. Bahkan, esensi seni bela diri adalah untuk mendorong batas seseorang. Status di atas Evolver bernama Surpasser, yang berarti orang tersebut telah melampaui batas tubuh manusia. Seorang pelintas bahkan bisa menabrak sebuah pesawat dengan tangan kosong. Saat Meowth berderap, Han Sen tiba-tiba menemukan makhluk yang tampak seperti kelabang berguling-guling di depannya. Terlepas dari kemiripannya dengan kelabang, makhluk itu panjangnya sekitar 30 kaki, kulitnya berkilau dengan kilau ungu gelap.
Tubuhnya setebal wajan dan kakinya setajam sabit. Kelabang ungu tua melilit dirinya sendiri di sekitar makhluk seperti kerbau, kakinya yang tajam menggali ke dalam kerbau, yang hampir mati kehabisan darah. Tampaknya kelabang harus menjadi makhluk darah suci. Betapa beruntungnya, meskipun ini adalah makhluk besar, saya tidak percaya memiliki terlalu banyak daging dalam tubuh, yang seharusnya memberikan beberapa poin geno bagi saya. Hansen dia senang bahwa dia melihat makhluk suci darah ketika dia memasuki Dark Swamp. Saat kelabang raksasa itu berusaha mencekik kerbau, Hansen mengeluarkan pedang berlian dan melompat dari belakang Meowth. Dengan satu tebasan, ia memotong kelabang bersama dengan kerbau. Kelabang itu dipotong-potong karena berkelok-kelok di Buffalo. Ketika masing-masing bagian jatuh di tanah, itu masih berkedut dan tenang setelah beberapa saat. Makhluk darah suci Mushu terbunuh. Tidak ada jiwa buas yang didapat. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno suci secara acak. Makhluk mutan rawa kerbau terbunuh. Tidak ada jiwa buas yang didapat. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno mutan secara acak. Meskipun tidak ada jiwa binatang buas yang diperoleh, Hansen senang bahwa ia mampu membunuh makhluk darah suci dengan hanya satu serangan. Dia memanggil Raja Cacing Batu Emas untuk makan kerbau rawa. Jelas, Raja Cacing lebih tertarik pada daging Mushu. Selain itu, makannya sepertinya tidak sebagus sebelumnya, sehingga menyisakan setengah dari daging kerbau tidak tersentuh. Hansen menemukan kolam yang bersih untuk mencuci bangkai Mushu dan mengupas cangkangnya. Meskipun Mushu itu tampak jelek, dagingnya berair dan kaya. Menempatkannya di atas api, Hansen segera mencium aroma memikat. Hansen memanggil malaikat suci. Dia menatap barbeque daging dengan tampilan yang diinginkan. Masih perlu waktu, kata Hansen, menepuk malaikat suci di kepalanya. Malaikat suci tidak berbicara, matanya tertuju pada barbeque, yang mungkin bisa dia lihat saat ini. Tanpa perintah Hansen, dia tidak bisa bergerak dan harus menunggu dengan sabar di samping api. Hansen merasa geli. Gadis kecil ini hanya makan daging suci darah. Bahkan daging mutan tidak bisa menariknya sama sekali. Hansen tidak ingin menyimpan daging darah suci sebelumnya, sementara dia tidak begitu peduli baru-baru ini. Dia hendak memaksimalkan poin genonya yang suci, tetapi mengumpulkan poin super geno akan memakan waktu lama. Selama periode waktu itu, dia bisa melakukan beberapa perburuan kasual dan poin genonya yang suci akan diisi dengan sangat cepat. Jadi, setiap kesempatan yang didapatnya, Hansen akan membiarkan malaikat suci memakan daging berdarah suci. Jika dia bisa berevolusi seperti Meowth, dia akan menjadi jiwa binatang super. Pada saat itu, dia bahkan tidak menggerakkan jari dan bisa membiarkannya melakukan semua pertempuran untuknya. Ketika barbeque siap, malaikat suci mulai melahap daging darah suci atas perintah Hansen. Sepotong besar daging menghilang sebentar. Makan hewan peliharaan yang suci darah tak terbayangkan. Hansen hanya memiliki satu bagian ketika malaikat suci sudah menelan selusin, perutnya masih rata. Hansen membiarkan malaikat suci makan setengah lebih baik dari daging Mushu, dan menyelamatkan sebagian kecil untuk jalan. Bagian yang dimakan Hansen memberinya titik geno suci lainnya. Hansen sekarang memiliki 79 poin geno sakral dan itu tidak akan lama sebelum dia maxed out. Bab 315. Hari kedua ia habiskan di rawa gelap, Hansen melihat dari jauh bahwa sebuah pulau mengambang di langit. Dia tiba-tiba tergetar dan berpikir, ada pulau misteri di rawa gelap. Pulau misteri berarti jiwa binatang suci darah. Di masa lalu, Hansen membutuhkan bumerang kupu-kupu hantu darah suci untuk membunuh malaikat suci, tapi sekarang dia tidak lagi membutuhkan itu. Di seluruh tempat perlindungan pertama dewa, nyaris tidak ada makhluk darah suci yang tidak bisa dia bunuh. Rawa gelap itu terpencil dan berbahaya, sangat tidak mungkin seseorang kebetulan ada di sini. Karena itu, Hansen yakin dia tidak akan memiliki banyak pesaing. Setelah memanggil sayap darah sucinya, Hansen terbang menuju pulau misteri. Angin kencang tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kali ini, Hansen hanya menggunakan sayap naga berbulu ungu. Dia tidak terlihat persis seperti dolar, tetapi dia juga tidak keberatan. Tidak ada yang melihat sayap tanpa baju besi kumbang hitam. Selain itu, semua orang yang telah melihat sayap darah suci ini telah berevolusi, termasuk putra surga. Ketika Hansen mendarat di pulau misteri, dia mengerutkan kening saat mendengar suara pertempuran. Seseorang masih mengalahkannya ke pulau misteri di rawa gelap.
Hansen melihat bahwa itu adalah seorang pria dan wanita yang melawan serigala raksasa dengan bulu perak. Hansen mengira serigala pasti makhluk suci darah di Pulau Misteri. Hansen tidak bisa mengatakan siapa pria dan wanita itu. Tampaknya mereka bukan dari penampungan armor baja. Mungkin mereka dari Glory Shelter. Steel Armor Shelter dan Glory Shelter adalah yang paling dekat dengan Dark Swamp, tebak Hansen. Baik pria dan wanita memiliki seperangkat jiwa buas yang luar biasa. Mereka tidak hanya memiliki sayap darah suci, bahkan senjata dan baju besi mereka adalah jiwa binatang suci darah. Selain itu, mereka berdua telah berubah bentuk dengan jiwa binatang humanoid darah suci. Tingkat jiwa binatang buas yang mereka gunakan mengejutkan bahkan untuk Hansen. Namun, dengan jiwa binatang mewah mereka, mereka tidak dapat mengalahkan serigala perak. Serigala perak itu begitu cepat sehingga ketika berlari, itu menjadi kabur. Hansen bisa mengatakan bahwa serigala perak adalah ancaman besar bagi pria dan wanita itu. Setelah menonton sebentar, Hansen tersenyum dan tidak bergegas untuk pergi. Berdiri jauh, dia memutuskan untuk menonton mereka berkelahi. Pada titik ini, dia bisa mengatakan bahwa pria dan wanita itu bukan serigala. Dia tidak punya niat untuk bertarung dengan mereka dan ingin membunuh serigala setelah mereka mundur. Sepertinya Lady Luck masih di sisiku, pikir Hansen. Memang, seorang pria dan wanita merasa semakin sulit menangkis serigala. Mereka juga tampaknya telah memperhatikan Hansen, dan tidak ingin bertarung lagi. Berkelahi sambil mundur, pria dan wanita itu mendekati Hansen. Sobat, aku adalah Ma Mingjun dari geng Glory Shelter. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menjatuhkan makhluk berdarah suci ini? Seru pria itu ketika dia mendekati Hansen. Jika kita bekerja bersama, seluruh dapat menjaga jiwa daging dan binatang. Hansen bertanya. Siapapun yang melakukan serangan fatal akan menjaga mereka. Ma Mingjun berjarak 150 kaki dari Hansen. Baiklah, Hansen tersenyum dan bergabung dengan keduanya. Tombak berputar dan pedang berlian atau keduanya disimpan di ransel Hansen. Tentu saja, Hansen tidak akan menggunakannya. Dia memanggil tombak 3 pisau dan melemparkan dirinya ke serigala perak. Ma Mingjun dan Su Xinmei bertukar pandang dan dengan cepat bergabung dengan Hansen. Mereka tidak berharap Hansen begitu tegas dan tiba-tiba sedikit takut bahwa Hansen akan merebut jiwa binatang. Dengan Hansen di tim, Ma Mingjun dan Su Xinmei tiba-tiba merasa kurang tertekan. Mereka berdua terkejut dengan seberapa baik Hansen bisa bertarung. Karena mereka tidak mengenalnya, mereka berpikir bahwa Hansen mungkin bukan dari Glory Shelter, kalau tidak mereka akan mendengar tentang dia. Keduanya tidak berani mengendur, karena takut bahwa Hansen akan membunuh serigala perak terlebih dahulu. Bahkan, Hansen tidak menggunakan apa yang dia dapatkan. Kalau tidak, serigala perak akan terbunuh di babak pertama. Hansen berusaha untuk mempraktikkan 13 tombak pada serigala perak. Karena dia mempelajari 13 tebasan, Hansen tidak memiliki terlalu banyak kesempatan untuk menggunakannya, karena dia hampir tidak dapat menemukan lawan yang layak. Dengan berlatih pada serigala, Hansen berusaha menyegarkan ingatannya. Namun, satu hal yang pasti, serigala perak adalah miliknya, dan Ma Mingjun dan Su Xinmei tidak memiliki kesempatan sama sekali. Meskipun mereka berdua telah berusaha sangat keras untuk membunuh serigala perak sebelum Hansen, Hansen adalah orang yang mengambil nyawa serigala dengan 13 selas. Ma Mingjun dan Su Xinmei linglung. Mereka telah memutuskan kapan harus melakukan serangan fatal, tetapi tidak melihat gerakan tiba-tiba Hansen, yang memenggal serigala perak secara instan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menggunakan kartu truf mereka. Makhluk suci darah tornado serigala terbunuh. Jiwa binatang serigala tornado didapat. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno suci secara acak. Hansen melihat pada jiwa binatang buas tornado serigala dan menemukan itu sebagai gunung binatang buas. Hansen senang saat dia akhirnya mendapatkan gunung darah suci pertamanya. Meot bukan gunung perse, karena meskipun kecepatannya, naik itu adalah pengalaman yang mengerikan. Terima kasih, kata Hansen dan pergi untuk mengambil tubuh dinding tornado. Sebentar, Ma Mingjun tiba-tiba menghentikan Hansen. Apakah kamu akan kembali pada kata-kata kamu? Hansen bertanya dengan tenang, tanpa merasa kesal. Sobat, kami tidak bermaksud melakukan itu. Kami hanya ingin bertanya apakah Anda bersedia menjual daging dan binatang buas itu. Ma Mingjun bertanya pada Hansen. Tidak, Hansen menolak Ma Mingjun tanpa berpikir panjang.
Dia masih membutuhkan beberapa poin Geno Suci sendiri. Sekalipun tidak, malaikat suci membutuhkannya. Sobat, jika kamu mau menjual, kami bisa memberikanmu tawaran yang sangat murah hati. Ma Mingjun bertukar pandang dengan Su Xin Mei dan berkata pada Han Sen. Saya tidak tertarik dengan uang tunai. Tetapi jika Anda memiliki jiwa binatang suci darah dari suaka dewa kedua, saya dapat mempertimbangkan pertukaran, kata Han Sen pelan. Dari kerjasama terakhirnya dengan Lin Beifeng, Han Sen mendapat potongan 700 juta. Ditambah dengan jiwa binatang buah semutan yang ia dapatkan dari Suruyan dan sarangnya, Han Sen cukup kaya pada saat ini. Dia telah menggunakan beberapa koneksi untuk membeli beberapa jiwa binatang mutan di Sanktuari Kedua Dewa untuk digunakan ibunya, yang merupakan bantuan besar bagi Luo Sulan. Namun, jiwa binatang suci darah dari suaka dewa kedua sangat jarang sehingga Han Sen tidak menemukan kesempatan untuk membelinya. Lagi pula, dia sendiri belum masuk ke tempat perlindungan dewa yang kedua.